Bab 1951 Hukuman. Ada dua orang lain di aula, salah satunya adalah Zhu Zijun, dan yang lainnya adalah Peng Huanian. Ekspresi Zhu Zijun segera berubah setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan keras kepala, "Kakek, aku tidak melakukan kesalahan apapun." Su Feng berkobar dalam kemarahan, dan dia meraung, "Bocah, kamu tidak menghormati seniormu, namun kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak melakukan kesalahan." Zhu Zijun menggertakkan giginya, dan berkata, "Tapi niat awalku tidak salah, aku hanya marah karena seseorang berani menyamar sebagai saudara laki-laki junior kakek mereka yang tidak tahu tidak bisa bersalah, jadi aku tidak berpikir bahwa aku melakukan kesalahan." "Oh, lalu apakah aku juga mengajari kamu untuk mencuri dan menukar pil alkimia orang lain? Apakah aku mengajari kamu untuk menipu orang lain?" Su Feng bertanya, bahkan rambutnya mengepul marah, dan tatapannya sekuat mungkin. Dia adalah elit ascending origin tier, jadi Zhu Zijun secara alami tidak dapat menahan kekuatannya dengan bunyi gedebuk. Dia sudah jatuh berlutut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ling Han tidak membujuk Su Feng untuk berhenti bagaimanapun, terlepas dari seberapa berbakat Zhu Zijun dalam alkimia. Jika kepribadiannya tidak lurus, segalanya tidak akan pernah berubah. Jika dia berlatih kultivasi, dia hanya akan menyakiti orang lain. Jika dia berlatih alkimia, dia hanya akan membantu kekuatan jahat. Tak satu pun dari ini adalah hasil yang baik. Jika Zhu Zijun adalah murid Ling Han atau murid generasi masa depan, dia pasti sudah mengeluarkannya untuk selamanya. Namun, Su Feng hanyalah nama kakak laki-lakinya, jadi dia secara alami tidak dapat memperluas jangkauannya terlalu jauh. Zhu Zijun menjadi sangat pucat. Dia bisa membuat alasan untuk yang lainnya, tapi dia tentu saja tidak bisa membuat alasan untuk menukar pil Ling Han. Dia telah memerintahkan ini, dan Ran Fei dan Si Yong sudah membuat pengakuan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menemukan domba kurban. Sejak usia muda, kamu sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam alkimia. Dari kelihatannya, harapan aku pada kamu terlalu tinggi, dan aku akhirnya lupa untuk mengajari kamu bagaimana menjadi orang yang tepat, kata Su Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia memasang ekspresi sedih di wajahnya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Sebagai hukuman, aku melarang kamu menggunakan nama keluarga Zhu selama 100 juta tahun. Selain itu, kamu tidak boleh menyebutkan bahwa kamu adalah seorang alkemis dari cabang Zicheng. Kamu dapat berkeliling dunia sebagai orang biasa." "Kakek!" Zhu Zijun berteriak. Dia hampir melompat setelah mendengar ini. Dia adalah keturunan paling cemerlang dari klan Zhu, namun dia benar-benar dikirim ke pengasingan sekarang. Bagaimana dia bisa menerima ini? Tatapan Su Feng menjadi tajam, dan dia berkata dengan suara sedih, "Mungkin kamu ingin aku melumpuhkan kultivasi kamu dan mengusir kamu dari klan Zhu selamanya." Wajah Zhu Zijun menjadi seputih kain. Dia tahu bahwa kakeknya sudah mengambil keputusan. Dia hanya bisa perlahan naik dari bawah lagi. Dia mulai meninggalkan aula, dan setiap langkahnya sangat berat seolah-olah kakinya telah diisi dengan timah. Dia tampak seperti lilin tua dan sakit yang tertiup angin. Dia dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan. Hati Su Feng melunak, dan dia hampir memanggil untuk menarik kembali perintahnya, namun pada akhirnya, dia menutup mulutnya rapat-rapat. Ling Han melihat ini, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam pikirannya. Sepertinya Su Feng sedang menghukum Zhu Zijun, tapi dia lebih dari itu memberi Zhu Zijun beberapa tantangan yang bisa dia gunakan untuk meningkatkan dirinya. Zhu Zijun sudah cukup berbakat dalam alkimia, namun alkimia membutuhkan lebih dari satu tangan. Itu juga membutuhkan pikiran dan hati seseorang. Dia berharap Zhu Zijun dapat memahami perhatian kakeknya yang tulus. Jika dia bisa memahami ini dalam 100 juta tahun, masa depannya pasti akan cerah dan tak terbatas. Kalau tidak, orang yang picik dan berpikiran sempit tidak bisa berjalan jauh baik dalam kultivasi atau alkimia. Di samping, Peng Huanian juga sedikit gemetar. Bahkan Zhu Zijun, cucu Su Feng, telah menderita hukuman yang begitu berat. Jadi, karena dia adalah seorang murid, situasinya bahkan lebih berbahaya. "Huan." Benar saja, Su Feng melirik setelah berurusan dengan Zhu Zijun. Peng Huanian buru-buru berjalan mendekat,
dan berkata dengan sangat hormat, "Tuan, kamu juga sangat mengecewakanku," kata Su Feng sambil menggelengkan kepalanya. Peng Huanian berlutut ketakutan, dan berkata, "Murid ini mengakui kesalahannya guru, tolong beri aku kesempatan untuk mereformasi diri aku sendiri." "Di mana kamu melakukan kesalahan?" Su Feng bertanya. Peng Huanian merenung sejenak sebelum menjawab, "Sebelumnya aku terlalu arogan dan angkuh, dan aku memandang orang lain dengan hina karena aku adalah seorang alkemis bintang 3 dan juga murid dari seorang Grandmaster. Aku terlalu jauh di depan aku." Su Feng mengangguk, dan berkata, "Yang paling menyakitkan aku adalah bahwa kamu tidak hanya sangat arogan, tetapi bahkan murid-murid kamu juga sama. Ini adalah cerminan yang jelas dari betapa angkuh dan sombongnya kamu." Peng Huanian bersujud, dan berkata, "Aku mengerti kesalahan aku. Kamu bisa pergi sekarang sebagai hukumanmu, sempurnakan 1000 kuali pil alkimia selama waktu ini. Kamu tidak diizinkan untuk mengambil satu langkah pun dari tempat ini. Aku harap kamu dapat memusatkan semua perhatian kamu pada alkimia," kata Su Feng. "Murid ini mengerti," kata Peng Huaiyan. Dia akhirnya menghela nafas lega. Meskipun memurnikan 1000 kuali pil alkimia akan memakan waktu yang sangat lama, setidaknya, dia belum diusir. Hal ini memungkinkan dia untuk bernapas lega. Su Feng melambaikan tangannya untuk memberhentikan Peng Huanian. Dia kemudian menoleh ke Ling Han, dan berkata, "Maaf karena membuatmu menyaksikan rasa malu ini." "Tidak, jangan katakan itu." Kakak senior ketiga telah memusatkan semua perhatiannya pada alkimia, jadi sulit untuk menghindari situasi seperti itu, kata Ling Han. Su Feng tertawa, dan berkata, "Jangan membicarakan hal-hal yang menyedihkan ini. Apakah Tuan masih baik-baik saja?" "Dia luar biasa. Dia mengumpulkan uang setiap hari, dan bahkan tangannya mulai kram karena menghitung uang," kata Ling Han sambil terkekeh. Su Feng tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini. Grandmaster Zicheng pandai dalam segala hal, namun dia terlalu tertarik pada uang. Tidak peduli apa itu, dia akan selalu mencoba memikirkan cara untuk menghasilkan uang dengannya. Mereka berdua mengobrol sejenak sebelum Ling Han pergi karena dia sudah terbiasa tinggal di klan Mo. Dia dengan sopan menolak tawaran Su Feng untuk tinggal di tempatnya. Bagaimanapun, perayaan besar Su Feng adalah dalam 3 hari, jadi dia akan pergi ke Lembah Tiga Mekar setelah perayaan ini selesai. Setelah tiba di klan Mo, Mo Xuang telah mengumpulkan semua kemenangan Ling Han untuknya. Dia telah menempatkan mereka ke dalam beberapa alat dewa tata ruang, dan perawan ilahi Phoenix Surgawi saat ini sedang memeriksa mereka dengan gembira. Dia lebih seperti pembantu rumah tangga wanita. Ling Han tidak bisa melihat Hun Yu dimanapun, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, "Hah? Di mana Hun Yu? Jangan sebutkan itu." Ketika dia kembali lebih awal, bahkan ada seorang wanita yang mengikuti di belakangnya, bersikeras bahwa Hun Yu pergi untuk melamar. Akibatnya, Hun Yu kabur lagi, kata Heavenly Phoenix Divine Maiden dengan ekspresi aneh. "Katakanlah, apakah wanita ini terbuka saat ini? Mereka bahkan rela menikahi wanita lain." Ling Han tersendat setelah mendengar ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Liu Han akan sangat mabuk oleh Hun Yu. Dia bahkan tidak mencurigai jenis kelamin Hun Yu. Malam tiba, dan Hun Yu akhirnya kembali. "Jadi bagaimana kamu menghadapinya?" Ling Han bertanya sambil tertawa. Hun Yu cemberut, dan berkata, "Itu sama sekali tidak menyenangkan. Aku pasti tidak akan melakukan itu lagi di masa depan." Dia awalnya berpikir bahwa Liu Han akan berhenti mengganggu Ling Han jika dia merebut hati orang lain terlebih dahulu, namun, pada akhirnya, dialah yang direcoki. Akan jauh lebih mudah untuk mengusir mereka dari Ling Han. "Kamu mengatakan kepadanya bahwa kamu perempuan?" Hun Yu mengangguk, dan berkata, "Aku memberitahunya." Ling Han juga mengangguk karena Hun Yu secara pribadi mengaku sebagai seorang wanita. Liu Han kemungkinan besar akan melupakan episode canggung cinta yang salah tempat ini di belakangnya. Meskipun Liu Han akan marah dan malu untuk sementara waktu, ini masih jauh lebih baik daripada melanjutkan cinta yang salah tempat. Dalam beberapa hari berikutnya, Ling Han sangat tidak menonjolkan diri lagi pula. Tidak ada orang lain yang bisa dia ganggu. Dia menukar semua Star Stone-nya dengan logam godly level 20.
namun ini masih belum cukup untuk menaikkan Divine Demon Sword-nya ke bintang keempat. Itu masih sangat jauh untuk mencapai level ini. Hari perayaan Akbar Su Feng akhirnya tiba. Ada lautan tamu, dan bahkan pasukan Ascending Origin Tier telah mengirim Grand Elder mereka untuk memberi selamat kepada Su Feng. Faktanya, bahkan Raja Surgawi Awan Universal telah secara khusus mengirim Liu Jie untuk mewakilinya dalam memberi selamat kepada Su Feng. Ling Han membawa permaisuri, Hun Yu, perawan suci Phoenix Surgawi, dan perawan penyihir Rou dengan seorang pria tampan dan 3 wanita cantik. Mereka secara alami sangat menarik perhatian, namun pada hari seperti ini, bahkan orang yang boros dan angkuh pun tidak berani menimbulkan masalah. Paling-paling, mereka hanya akan mencuri beberapa pandangan ekstra. Apakah ini Paman Ling? Seseorang tiba-tiba bertanya dengan suara sarkastik. Ling Han menoleh, hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan mendekat. Saat pemuda ini menatapnya, ekspresi ejekan menyebar di wajahnya. Murid generasi masa depan mengacu pada murid seorang murid dan seterusnya. Bab 1952 meminta saran. Ling Han hanya meliriknya, dan tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah caranya menunjukkan penghinaan. Dia bahkan tidak mau repot membalas. Pemuda itu marah. Dia mengangkat suaranya, dan dengan sinis berkata, "Aku Liu Xing, murid ke-9 Xiao Lixing, Grandmaster Xiao. Hormat aku untuk Paman keempat." Paman keempat, kamu tidak begitu sombong sehingga kamu akan mengabaikan juniormu sendiri, kan? Xiao Lixing adalah murid kedua Grandmaster Zicheng pada saat itu. Dia telah pergi ke surga awan pengusir yang jauh, dan saat ini, dia sudah menjadi Grandmaster terkenal di sana. Dia telah diundang sebagai tamu terhormat ke istana kembali ke asal, dan statusnya sekarang sangat transenden. Jadi, Liu Xing ini secara alami adalah keponakan junior Ling Han. Ketiga murid Grandmaster Zicheng selalu menikmati hubungan dekat, jadi murid-murid mereka juga sering berbaur satu sama lain karena Liu Xing seumuran dengan Zhu Zijun, dan karena kepribadian mereka mirip. Mereka secara alami menjadi teman yang sangat baik. Mereka tidak jauh satu sama lain karena perbedaan senioritas mereka. Liu Xing datang ke sini mewakili Xiao Lixing untuk memberi selamat kepada Zhu Zijun karena dia telah terjebak dengan beberapa hal saat bepergian ke sini. Dia baru tiba saat fajar hari ini. Dia awalnya ingin mencari Zhu Zijun untuk mengobrol dan menjemput gadis-gadis, namun dia menemukan bahwa Zhu Zijun telah meninggalkan kota Guanhua. Ini sangat mengejutkannya. Bahkan jika Zhu Zijun harus pergi, dia seharusnya melakukannya setelah akhir perayaan, kan? Baru setelah itu dia mengetahui alasannya. Ternyata, Zhu Zijun tidak ingin meninggalkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia telah dipaksa pergi oleh seseorang. Pelaku yang dimaksud tidak lain adalah Ling Han, paman keempatnya yang baru dan tak terduga. Siapa sebenarnya orang ini? Bocah bodoh ingin menjadi paman seniornya. Liu Xing adalah seorang ahli dalam kultivasi, jadi meskipun dia masih muda, dia masih disebut sebagai paman, paman senior, atau bahkan paman leluhur oleh banyak alkemis yang lebih tua. Ini adalah sesuatu yang selalu dia banggakan dan banggakan. Namun, siapa yang mengira bahwa suatu hari dia perlu menyebut orang yang lebih muda sebagai paman keempat? Dia sangat tidak senang dengan hal ini. Selain itu, dia juga merasa sangat marah pada temannya. Dengan demikian, Liu Xing secara khusus berjalan untuk menghalangi Ling Han sebagai seorang junior. Dia secara alami tidak berani mengutuk dan memfitnah Ling Han, namun dia secara alami memiliki metode lain untuk mempermalukannya. Setelah mendengar ini, Ling Han melirik Liu Xing dan berkata, "Tidak perlu formalitas seperti itu. Cek, aku tidak pernah memberi hormat kepada kamu sama sekali. Apa maksudmu tidak perlu formalitas seperti itu?" Liu Xing tersentak dalam pikirannya. Tidak heran Zhu Zijun dipaksa pergi olehnya. Lihat saja Ling Han. Lidahnya sudah sangat beracun, jadi hatinya benar-benar busuk. Paman keempat benar-benar sukses untuk usianya yang masih muda. Dari kelihatannya, paman keempat tidak lebih tua dari 100.000 tahun, kan? Senyum buatan menyebar di wajahnya saat dia dengan sengaja menyanjung Ling Han. Semakin dia menyanjung Ling Han, semakin menyakitkan kejatuhannya dari kasih karunia. Menurut aliran waktu normal,
Ling Han baru berusia sekitar 200 tahun berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi tidak akan membuat tubuh fisiknya menua, namun setelah memasuki ruang budidaya waktu, menara hitam juga dapat mempercepat waktu hingga 1000 kali lipat, jadi usianya yang sebenarnya sekarang sudah lebih dari 10.000 tahun. Ini tercermin dalam nyala hidupnya. Meskipun masih mengamuk dan sangat hidup, orang masih bisa melihat tanda yang ditinggalkan oleh waktu. Tentu saja, di alam surgawi, 10.000 tahun tidak lebih dari sekejap mata. Usia elit sering dihitung dalam puluhan miliar tahun atau bahkan ratusan miliar tahun. Hu Niu memelototi Liu Xing, dan berkata, "Oi, senyummu sangat palsu. Aku mendorong kamu untuk berhenti tersenyum, kalau tidak, Niu akan menghancurkanmu berkeping-keping." Dia masih mempertahankan sifat polosnya, dan dia naif dan polos seperti anak kecil. Tentu saja, ini selain ingin memiliki anak dengan Ling Han. Dengan demikian, dia akan langsung mengutarakan pikirannya setiap kali dia menemukan sesuatu yang tidak dia sukai. Dia tidak akan menyembunyikan emosinya, dan dia tidak akan berpura-pura sopan. Liu Xing tanpa sadar tersendat setelah mendengar ini. Aura Hu Niu terlalu berlebihan, dan tatapannya saja sudah cukup untuk membuat rambutnya berdiri. Dia hampir membasahi celananya karena ketakutan. Dia ahli dalam alkimia, tetapi dia tidak memiliki bakat dalam kultivasi. Dia bahkan bukan raja tingkat, jadi bagaimana mungkin dia bisa menahan aura Hu Niu? Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia dengan sengaja mengangkat suaranya, dan berkata, "Aku sudah lama mengagumi Paman Keempat, jadi aku ingin meminta saran dari Paman Keempat mengenai beberapa masalah sulit dalam alkimia." Karena mereka mengobrol di sudut, orang lain tidak akan memperhatikan mereka sebelumnya, namun dengan meninggikan suaranya, Liu Xing langsung menarik perhatian banyak orang. Su Feng adalah Grandmaster bintang 4. Meskipun tanah suci alkimia di alam surgawi timur adalah kota alkimia, ini tidak berarti bahwa tidak ada alkemis di tempat lain. Sebaliknya, setiap tempat akan memiliki alkemis sendiri. Hanya saja 99% dari alkemis ini milik Alchemist City, hanya sedikit dari mereka yang independen. Misalnya, Su Feng tinggal di kota Guanhua. Pertama-tama, dia bisa menerima perlindungan dari Raja Surgawi Awan Universal. Kedua, itu relatif lebih mudah untuk mendapatkan obat-obatan surgawi dalam kekuatan tingkat Raja Surgawi. Dengan demikian, perayaan semacam ini lebih menarik bagi para alkemis. Di mata para alkemis, maju dari pemurnian kelima ke pemurnian keenam adalah pencapaian mulia yang harus dipuja. Bagaimanapun, siapa Liu Xing? Banyak orang mengenalinya. Dia adalah murid Xiao Lixing yang luar biasa. Meskipun dia tidak berlatih alkimia selama bertahun-tahun, dia sudah maju menjadi alkemis bintang 2. Dia telah mencapai penyempurnaan roh ketiga, jadi dia pasti memiliki peluang besar untuk menjadi Grandmaster alkimia di masa depan. Bahkan Liu Xing harus menyebut orang ini sebagai paman, jadi bukankah ini menyiratkan bahwa dia adalah Grandmaster bintang 4? Mereka pasti harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengagumi Grandmaster ini. Namun, ketika mereka melihat ke atas, mereka tidak melihat siapapun yang tampak seperti seorang Grandmaster. Selain Liu Xing, ada seorang pemuda lain serta 4 wanita muda. Selain tampan dan cantik, keduanya tidak terlihat seperti Grandmaster bintang 4. Namun, keempat wanita itu benar-benar sangat cantik. Kecantikan mereka akan meluluhkan hati semua orang. Saat ini, Liu Xing sedang menatap pemuda itu. Terkesiap. Pemuda itu sebenarnya adalah paman senior Liu Xing. Apakah itu mungkin? Ling Han menatap Liu Xing, hanya untuk melihat sedikit penghinaan di matanya. Dia langsung mengerti bahwa mencari nasihat hanyalah alasan kenyataannya. Liu Xing ingin memaksanya ke dalam situasi yang sulit. Sebagai junior, dia secara alami bisa meminta nasihat dari seniornya, namun ini juga tergantung pada situasinya, bukan? Selain itu, seorang junior tidak bisa memaksa seniornya untuk menjawab pertanyaan mereka. Apakah para senior menjawab atau tidak, itu sepenuhnya terserah mereka. Namun, Liu Xing sengaja meninggikan suaranya dan menarik perhatian banyak orang. Jika Ling Han membantahnya sekarang, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menodai reputasinya. Ini hanya tampak seperti masalah kecil,
namun itu adalah cerminan yang jelas dari niat jahat Liu Xing. Paman keempat, kamu tidak takut, kan? Liu Xing bertanya. Dia memasang jebakan lain, mencegah Ling Han mundur. Dia merasa sangat puas dengan pikirannya. Kamu berani menggertak saudaraku, jadi lihat saja bagaimana aku membuangmu. Selain itu, aku melakukan segalanya sesuai aturan, jadi siapa yang bisa menuduh aku melakukan apapun? Ling Han tersenyum tenang, dan berkata, senior secara alami memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan pertanyaan sulit kepada junior. Apa yang tidak kamu mengerti? Minta pergi. Ini permainan anak-anak. Apakah kamu pikir kamu dapat membuat aku bingung hanya karena aku seorang alkemis bintang 2 di penyempurnaan ketiga? Sebaliknya Ling Han memiliki pohon reinkarnasi, jadi pengetahuan teoretisnya sangat luas dan kaya. Dia hanya kurang dalam pengalaman praktis. Senyum Liu Xing semakin lebar, dan dia berkata, aku telah menyempurnakan pil transformasi tulang 4 bentuk baru-baru ini, dan aku sedikit bingung tentang proporsi bahan dan bagaimana mereka harus digunakan bersama. Bisakah paman keempat menjelaskan ini untukku? Semua orang menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Berapa banyak pil alkimia yang ada di dunia? Faktanya, bahkan Grandmaster bintang 4 hanya bisa memperbaiki persentase pil alkimia yang relatif kecil ini. Karena menguasai pil alkimia baru akan memakan waktu terlalu lama. Ling Han masih sangat muda, dan kemungkinan dia bahkan belum menjadi alkemis bintang 2. Namun, saat ini, Liu Xing sebenarnya bertanya kepadanya tentang pil alkimia bintang 3. Bukankah dia sengaja menempatkan Ling Han di tempat yang sulit? Bagaimanapun, pertanyaan Liu Xing tentang proporsi masih oke selama seseorang telah membaca resep pil sebelumnya. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Memori celestial secara alami sangat bagus, namun, untuk menjelaskan secara detail bagaimana masing-masing bahan harus digunakan bersama, ini terlalu sulit. Jika seseorang tidak menguasai resep pil, bagaimana mereka bisa menjelaskannya? Bab 1953. Bawakan teh, pijat punggungku. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ling Han. Mereka menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Jika semuanya berjalan seperti yang mereka harapkan, dia akan menjadi merah padam di wajahnya, dan kemudian pergi dengan marah dan malu. Namun, ekspresi Ling Han tetap tenang dan tenang pada saat yang sama. Dia tidak bisa tidak memikirkan kebetulan ini di benaknya. Ini karena dia juga mulai menyelidiki pil alkimia bintang 3 baru-baru ini. Dia sedang menyelidiki total 5, dan salah satunya tidak lain adalah pil transformasi tulang 4 bentuk. Kamu telah menghadiahkan ini untuk aku di atas piring. Ling Han sengaja merenung sejenak, dan seolah-olah dia sedang memeras otaknya untuk sebuah jawaban. Paman keempat, tidak mungkin kamu bahkan tidak tahu tentang pil transformasi tulang 4 bentuk, kan? Liu Xing segera berkata. Ini adalah pukulan yang kejam. Sekarang, cepat dan bergegaslah. Ling Han tersenyum dengan tenang sebelum menemukan tempat duduk, dan berkata, sebelum meminta nasihat kepada seniormu, bukankah kamu seharusnya menawarkan teh kepada mereka? Cek, kamu bahkan mengudara sekarang. Liu Xing tertawa dingin dalam pikirannya. Di matanya, Ling Han malah mencoba menempatkannya di tempat yang sulit. Niatnya adalah untuk melepaskan diri dari situasi sulitnya. Ini disebut bertahan dengan menyerang. Kamu memiliki beberapa keterampilan, namun, sayang sekali kamu sudah jatuh ke dalam perangkap aku. Bagaimana aku bisa membiarkan kamu melompat keluar? Ya. Liu Xing menjawab dengan ekspresi hormat. Dia memerintahkan para pelayan di ruangan untuk menuangkan teh, yang kemudian dia bawakan untuk Ling Han. Dia tampil sehormat mungkin. Lihat, penampilan aku sempurna, dan tidak ada yang bisa kamu keluhkan. Semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya. Beberapa hanya di sini untuk melihat pertunjukan, sementara yang lain di sini karena mereka ingin tahu tentang Ling Han. Mereka ingin melihat apakah dia benar-benar seorang alkemis yang terampil. Bagaimanapun, dia adalah adik laki-laki Xiao Lixing, jadi dia tidak bisa diremehkan. Ling Han menyilangkan kakinya sebelum meraih ke depan dengan tangan kanannya. Pembuluh darah menonjol di dahi Liu Xing, namun dia masih menggertakkan giginya dan membungkuk saat dia meletakkan cangkir teh di tangan Ling Han.
Aku akan membiarkanmu sombong untuk saat ini. Sebentar lagi, aku akan melihat bagaimana kamu menangis. Ling Han mulai menyesap tehnya perlahan dengan melakukan ini. Dia tidak perlu mencoba mengejek Liu Xing sebagai gantinya. Dia juga mengingat teknik penyempurnaan dari pil transformasi tulang 4 bentuk di benaknya. Ini adalah proses memikirkan masalah dengan cermat lagi pula. Dia juga baru mulai belajar tentang pil alkimia ini. Pemahamannya tentang hal itu mencengangkan, namun dia masih relatif kurang dalam pengalaman praktis mengenai beberapa masalah terperinci. Dia benar-benar harus memperbaiki pil alkimia sendiri sebelum dia bisa memahaminya dengan kuat. Dia adalah kaisar alkimia, jadi setelah merenungkan pertanyaan ini sejenak, dia sudah yakin bahwa dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Namun, dia masih terus perlahan menyesap tehnya dengan santai, bahkan dia terlihat begitu santai sehingga banyak orang ingin meninjunya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Liu Xing pasti merasa sangat frustrasi saat ini. Ling Han pasti melakukan ini dengan sengaja. Dia memaksanya untuk membungkuk dan mengangguk seperti pelayan yang patuh. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang pembuluh darah yang menonjol di dahi Liu Xing, bahkan penonton di sekitarnya mulai menjadi tidak sabar. Kamu baru saja minum teh, jadi apakah benar-benar perlu meniupnya 10 kali sebelum setiap tegukan? Apakah teh akan membakar kamu sampai mati jika kamu meniupnya lebih sedikit? Kamu seorang kultivator tingkat duniawi yang memutuskan. Jika kamu benar-benar terbakar oleh teh, bukankah itu lelucon besar? Aku akan menanggung ini, aku akan menanggung ini, aku akan menanggung ini. Liu Xing terus mengulangi dalam pikirannya. Selama dia mengalami ini, akan segera tiba saatnya bagi Ling Han untuk membodohi dirinya sendiri. Namun, dia tidak menyangka serangan balik Ling Han begitu tepat dan kejam. Dia telah memaksanya untuk bertindak seperti pelayan di depan umum. Ini terlalu memalukan. Namun, sekarang setelah sampai pada ini, dia secara alami bahkan lebih tidak mau menyerah. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Setelah beberapa lama, Ling Han akhirnya selesai minum tehnya. Liu Xing menarik napas lega. Para penonton di sekitarnya juga menghela nafas lega. Ling Han terlalu pandai membangun ketegangan. Ling Han menyerahkan cangkir kosong itu kepada Liu Xing, dan Liu Xing secara alami menerimanya dengan hormat. Dia kemudian berkata, "Paman keempat, punggungku terasa agak kencang, bantu aku memijatnya." Cek. Liu Xing merasakan dorongan kuat untuk membunuh seseorang. Api akan meletus dari matanya, namun dia mengertakkan gigi dan terus menghibur dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa meninggalkan semua kerja kerasnya sebelumnya. Kalau tidak, dia akan benar-benar menjadi pelayan tanpa bayaran. Dia berjalan di belakang Ling Han. Buk, buk, buk. Dia mulai memijat punggung Ling Han. Permaisuri, Hun Yu, dan yang lainnya semuanya tersenyum tipis. Orang ini benar-benar berani menantang Ling Han. Apakah dia tidak tahu bahwa Ling Han telah dilatih oleh anjing hitam besar? Liu Xing benar-benar mulai merasa sedikit menyesal. Sekarang dia belum mempermalukan Ling Han, namun dia sudah dipermainkan. Dia benar-benar khawatir apakah hatinya bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, dia sudah mencapai titik seperti itu, jadi bagaimana dia bisa menyerah di tengah jalan? Dia dengan paksa menekan api kemarahan yang mengamuk di hatinya. Dia dengan bersemangat menunggu saat Ling Han akhirnya membodohi dirinya sendiri. Ini juga merupakan motivasi yang memungkinkan dia untuk menanggung penghinaan ini di depan begitu banyak orang. Ayo, lanjutkan dengan kesombonganmu. Setelah memijat punggung Ling Han untuk waktu yang lama, Liu Xing dengan paksa menekan amarahnya, dan bertanya, "Paman keempat, apakah kamu puas sekarang?" "Kakiku," kata Ling Han dengan suara santai. "Persetan dengan ibumu. Tidak perlu dipijat," lanjut Ling Han. Liu Xing hampir tersedak mendengar ini. "Jika kamu tidak membutuhkannya, maka kamu tidak membutuhkannya. Apa gunanya menyebutkannya secara khusus? Apakah kamu mencoba menakut-nakuti aku sampai mati? Kalau begitu paman keempat, bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang?" Tanyanya dengan nada hormat, namun dia sebenarnya menggertakkan giginya karena marah. Ling Han batuk, dan berkata, "Tenggorokanku sepertinya sedikit kering lagi."
Wajah Liu Xing tanpa sadar berkedut saat mendengar ini, tinjunya terkepal, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju wajah Ling Han. Ling Han tampak sangat menjijikkan. "Lupakan saja, kamu juga telah bekerja sangat keras," kata Ling Han. Liu Xing akhirnya kembali tenang setelah mendengar ini. Jika Ling Han benar-benar memerintahkannya untuk membawakan secangkir teh lagi, dia pasti akan melompat ke pelukannya. "Oke, mari kita bicara tentang penyempurnaan pil transformasi tulang 4 bentuk sekarang," kata Ling Han sambil tersenyum. Dia berhenti bermain-main dengan Liu Xing di matanya. Ini hanya minigame sebelum perayaan akbar. Dia akan menggunakannya untuk menghabiskan beberapa waktu. Ekspresinya menjadi serius, dan dia mulai menjelaskan proses penyempurnaan. Pada awalnya, semua orang melihat dengan senyum tipis. Mereka memperlakukan ini sebagai tidak lebih dari sebuah pertunjukan, namun seiring berjalannya waktu, ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius. Ling Han menjelaskan konsep yang mendalam dengan istilah yang sederhana dan dapat dimengerti, dan penjelasannya tentang proses penyempurnaan dari pil transformasi tulang 4 bentuk sangat mendalam dan mengasyikkan. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengarkannya, dan mereka merasa seolah-olah mereka dapat segera berhasil menyempurnakan pil transformasi tulang 4 bentuk jika mereka ingin mencobanya. Bahkan hati Liu Xing mulai berdebar karena kegembiraan. Meskipun dia telah mengajukan pertanyaan ini untuk mengacaukan Ling Han, dia memang memiliki banyak kebingungan tentang menyempurnakan pil transformasi tulang 4 bentuk. Namun, saat ini, semua pertanyaannya dijawab oleh Ling Han. Ling Han terus berbicara, dan ekspresi semua orang terus menjadi semakin serius. Ini karena penjelasan Ling Han sudah melampaui ranah hanya berbicara tentang pil transformasi tulang 4 bentuk. Memang, dia sudah mulai menjelaskan domain alkimia lainnya. Dia berbicara tentang keseluruhan alkimia. Ling Han masih belum menjadi Grandmaster dalam alkimia. Paling-paling, dia hanya bisa dianggap sebagai benih kecil, namun dia telah memasukkan pemahamannya sendiri saat mempelajari penyempurnaan roh, dan ini memungkinkan dia untuk menempa jalannya sendiri. Meskipun jalan ini masih dalam masa pertumbuhan, fondasinya jauh lebih kuat daripada yang dimiliki kebanyakan orang lain saat ini. Dia sedang menguraikan prinsip-prinsip yang paling mendasar ini. Semua orang memahami dasar-dasarnya, namun hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang mereka. "Cepat, kemari, ada Grandmaster yang menjelaskan alkimia. Saudara Fan, cepatlah datang ke sini. Jika tidak, kamu akan menyesali ini selamanya. Lin Qian, cepat panggil kakak senior dan juniormu." Para alkemis di sekitarnya buru-buru mengambil perangkat transmisi mereka untuk memanggil teman dan murid mereka. Bagi para alkemis, ini jelas merupakan pertemuan besar yang tidak dapat mereka lewatkan. Ini adalah kesempatan luar biasa bagi mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka tentang alkimia ini, karena kebanyakan alkemis tidak perlu belajar tentang konsep alkimia yang sulit atau mendalam. Sebaliknya, mereka akan melihat peningkatan yang lebih besar hanya dengan memperkuat fundamentalnya. Dengan demikian, semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya, menyebabkan area kecil itu menjadi sangat padat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Bab 1954 dihormati oleh semua orang. Beberapa orang tidak menyadari situasi ini, jadi mereka tidak bisa tidak goyah saat berjalan mendekat. Ada apa? Mengapa ada begitu banyak orang? Penggarap secara alami tidak tertarik pada alkimia. Mereka juga tidak bisa memahami ucapan Ling Han. Dengan demikian, mereka akan segera berbalik dan pergi. Namun, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda bagi para alkemis. Mereka segera asyik dengan penjelasan Ling Han, dan mereka tanpa sadar akan duduk untuk mendengarkan dengan seksama ucapannya. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Jelas ada lautan manusia, namun lingkungan sekitarnya sangat sunyi dan tenang. Selain suara Ling Han, tidak ada orang lain yang mengeluarkan suara. Mereka semua mengenakan ekspresi hormat dan hormat saat mereka menatap Ling Han dengan sungguh-sungguh, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa ilahi. Dalam beberapa hal, Ling Han memang dewa dalam alkimia. Hanya ketika upacara akbar akan dimulai, Ling Han akhirnya menyimpulkan penjelasannya. Semua orang berdiri dengan ekspresi kerinduan terlepas dari siapa itu,
mereka semua membungkuk dalam-dalam pada Ling Han, bahkan alkemis bintang 3 pun tidak terkecuali. Dalam hal memahami dasar-dasar, pemahaman Ling Han telah melampaui kebanyakan alkemis bintang 3. Dengan demikian, bahkan alkemis bintang 3 telah belajar banyak dengan mendengarkan penjelasannya. Karena itu, mereka tidak bisa tidak memberi hormat tertinggi kepada Ling Han. Mereka yakin bahwa Ling Han pasti akan menjadi Grandmaster di masa depan, bahkan, dia bahkan mungkin menciptakan sejarah dan mengisi celah dalam alkimia di alam surgawi timur. Dia mungkin menjadi alkemis bintang 5 pertama dalam 100 miliar tahun. Mau tidak mau, mereka mati rasa karena kegembiraan saat memikirkan hal ini. Mungkin pertemuan hari ini juga akan dicatat dalam sejarah selamanya, mewakili kebangkitan awal Ling Han di alam surgawi. Liu Xing terbelalak kaget dan tidak percaya. Dia datang ke sini untuk mempermalukan Ling Han, namun setelah setengah hari, dia malah memberi Ling Han kesempatan untuk mendapatkan ketenaran dan ketenaran. Lihat saja, seberapa populer dan bereputasi Ling Han sekarang. Betapa bodohnya Liu Xing. Betapa bodohnya dia selama ini. Sebenarnya dialah yang telah mendorong Ling Han ke alas ilahi ini. Dia sangat jengkel sehingga mulutnya akan bengkok. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan beban berat mendarat di bahunya. Dia melihat ke atas, hanya untuk melihat sebuah tangan. Jalani kehidupan yang jujur, dan lebih fokuskan perhatian kamu pada alkimia. Kembangkan hatimu, dan belajarlah menjadi orang yang baik, kata Ling Han. Ini adalah nasihat dari lubuk hatinya. Dia bukan orang yang picik. Liu Xing sudah bekerja untuk menjadi alkemis bintang 3 di usia yang begitu muda, dan ini adalah sesuatu yang layak dipuji. Karena itu, dia menyarankan Liu Xing untuk mengembangkan hati dan kepribadiannya sekarang. Kalau tidak, jika Liu Xing tidak begitu berbakat, dia bahkan tidak akan membuang-buang napas. Dia akan langsung memukul Liu Xing menjadi berkeping-keping. Liu Xing memerah karena malu, dan dia tidak berani menatap mata Ling Han. Ling Han menepuk bahu Liu Xing lagi sebelum dengan percaya diri melangkah pergi. Dia tidak memperhatikannya lagi. Grandmaster Ling, Grandmaster Ling. Dimanapun Ling Han lewat, para alkemis di sekitarnya akan melihat dan menyambutnya dengan senyum tulus. Meskipun Ling Han masih sangat jauh dari menjadi seorang Grandmaster, penjelasannya saat itu telah menimbulkan rasa hormat yang kuat dari semua orang. Dia adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, dan dia telah berbagi pemahamannya tentang alkimia dengan orang lain. Dia telah membiarkan mereka semua menuai keuntungan besar. Dua saudara senior Su Feng juga secara pribadi datang untuk memberi selamat kepadanya karena telah mencapai penyempurnaan ke-6. Mereka menarik Ling Han untuk mengobrol dengannya, terutama menanyakan bagaimana keadaan Grandmaster Zicheng saat ini. Di antara tiga saudara senior Ling Han, semakin tua mereka, semakin kecil pencapaian mereka dalam alkimia. Misalnya, meskipun kakak laki-laki pertamanya dan kakak laki-laki senior keduanya adalah alkemis bintang 4, mereka hanya menguasai penyempurnaan roh kelima, dan baru saja memasuki ranah Grandmaster. Zhang Ning, kakak laki-laki pertama Ling Han, kemungkinan besar tidak akan bisa mencapai penyempurnaan ke-6. Sementara itu, Xiao Lixing, kakak kedua seniornya, masih memiliki secercah harapan. Namun, sebenarnya Zhu Feng, kakak laki-laki ketiganya, yang telah berhasil mengambil langkah ini terlebih dahulu. Dia sudah menguasai penyempurnaan ke-6. Ling Han mengobrol lama dengan ketiga kakak laki-lakinya. Setelah itu, Zhang Ning dan Xiao Lixing mengundang Ling Han ke kediaman mereka. Ling Han dengan senang hati menerima undangan mereka, namun, mengenai kapan dia akan mengunjungi mereka, ini sulit untuk dikatakan. Lagi pula, dia juga orang yang sangat sibuk. Perayaan akbar itu berlangsung selama 5 hari penuh. Ketika selesai, Ling Han buru-buru berangkat lagi, dengan tujuannya adalah Lembah Tiga Mekar. Tepatnya, Lembah Tiga Mekar termasuk dalam wilayah surga damai tenang. Namun, dimanapun ada perbatasan, secara alami ada konflik lain. Selain itu, Lembah Tiga Mekar berada di tepi luar surga damai yang tenang, jadi wajar saja jika itu diperdebatkan oleh surga yang berbatasan. Jika tidak, Raja Surgawi dari surga kemakmuran luas tidak akan, secara tidak sengaja, menemukan Lembah Tiga Mekar dan kayu serangan petir api-api. Ling Han dan yang lainnya berangkat,
dan Bewicing Maiden Row terus bepergian tanpa malu-malu bersama mereka ini menyebabkan Hu Niu terus memelototinya bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu. Jika bukan karena permaisuri yang menghentikannya, dia benar-benar ingin memukul Bewicing Maiden Row menjadi kepala babi dia kemudian akan melemparkannya sejauh yang dia bisa. Di bawah penghinaan Hu Niu, kelompok mereka melintasi pegunungan dan perairan selama hampir 3 bulan baru pada saat itulah mereka akhirnya keluar dari surga kemakmuran yang luas dan kembali ke surga damai yang tenang mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke barat selama 1 bulan lagi sebelum akhirnya tiba di lembah 3 Mekar. Apakah ini benar-benar sebuah lembah? Ling Han menatap awan dan kabut yang berkerumun di depannya lembah ini seluas lautan. Dan tidak ada ujung yang terlihat awan dan kabut seperti ombak laut, sedikit bergelombang saat mengalir ini adalah pemandangan yang luar biasa. Di antara laut yang luas ini, orang dapat melihat 3 puncak gunung yang berbeda mereka tampak seperti 3 kelopak yang mekar, dan dari sinilah lembah 3 Mekar menerima namanya. Boom! Sebuah gelombang tiba-tiba menabrak dari kejauhan ini adalah embusan angin setelah membungkus awan, itu membentuk tontonan yang aneh dan spektakuler. Namun, ekspresi Ling Han dan yang lainnya tanpa sadar berubah. Hembusan angin ini terlalu menakutkan ada simbol-simbol dao besar yang berkerumun di dalamnya, dengan masing-masing dari mereka menjadi yang terpenting dan mendalam ini adalah simbol yang dapat dengan mudah menghancurkan langit. Simbol Raja Surgawi. Mereka semua berseru heran. Tidak heran Raja Surgawi Kemakmuran Abadi mengatakan bahwa bahkan Raja Surgawi tidak dapat dengan paksa mendapatkan kesempatan langka dari tempat ini hanya hembusan angin yang sederhana sudah seperti serangan hiruk-pikuk Raja Surgawi bahkan elit Ascending Origin Tier akan langsung mati setelah bersentuhan dengan embusan angin seperti itu adapun Raja Surgawi, mereka tidak akan tahu surga mana yang setara dengan hembusan angin ini. Bagaimanapun, hanya Raja Surgawi surga ke-9 yang bisa tertawa di hadapan kekuatan langit dan bumi dan mengintip semua materi hanya mereka yang bisa menikmati kedudukan yang setara dengan dao langit dan bumi. Ling Han dan yang lainnya berusaha memasuki lembah, namun simbol dao besar akan muncul dari waktu ke waktu simbol-simbol ini cukup kuat untuk melenyapkan semua materi, jadi Ling Han dan yang lainnya secara alami tidak berani mendorong maju secara sembrono. Saat ini, tidak ada yang bisa memasuki lembah ini. Raja surga kemungkinan besar bisa memasuki lembah ini, tapi mereka juga tidak bisa menjelajah ke kedalamannya kehendak langit dan bumi melampaui segala hal. Menurut rumor, ada cara yang sangat spesifik untuk memasuki lembah ini seseorang tidak dapat menemukan tempat acak untuk melompat turun ada peraturan gravitasi yang membatu di sini. Dan dasar lembah lebih dipenuhi dengan hutan batu setajam silet yang dipenuhi dengan simbol dao agung jika salah satu tertusuk, mereka akan langsung mati di tempat bahkan fisik seaneh Ling Han tidak akan berguna. Jadi, mereka pasti harus menemukan pintu masuk yang benar hanya dengan mengikuti jalan ini mereka dapat dengan selamat tiba di dasar lembah pada saat itu, mereka kemudian bisa mencari Fury Flame Lightning Strike Wood. Setelah berkeliling selama beberapa hari, Ling Han dan yang lainnya akhirnya menemukan pintu masuk yang benar pada saat ini. Banyak orang telah tiba sebelum pintu masuk ini beberapa dari mereka yang dikenali Ling Han, sementara beberapa di antaranya tidak dia kenali. Saudara Ling, Yan Xianlu dan Liu Jie memanggil saat mereka berjalan bersamaan ketika mereka memperhatikan satu sama lain, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah dan menoleh. Ada apa? Mengapa dia juga menyapa Ling Han? Ling Han tersenyum, dan berkata, Saudara Yan, Saudara Liu. Hah? Saudara Ling, bagaimana kamu mengenalnya? Yan Xianlu dan Liu Jie bertanya serempak. Ling Han tersenyum, dan berkata, aku melakukan perjalanan ke kota Guanhua, dan aku berkenalan dengan Saudara Liu di sana. Apa? Kamu benar-benar dari surga damai yang tenang. Pada saat ini, Liu Jie secara alami mengerti segalanya dia segera mengingat Ling Han bersikeras bahwa dia berasal dari surga damai tenang pada saat itu, tidak ada yang percaya padanya faktanya,
bahkan dia berpikir bahwa Ling Han dengan sengaja membuat alasan untuk menolak tawarannya. Dia bahkan sedikit tidak senang saat itu, namun siapa yang mengira bahwa ini sebenarnya benar. Terkesiap. Bab 1955 Si Xiuen tiba. Saudara Ling, kamu benar-benar dari surga damai yang tenang. Liu Jie masih bertanya, tidak mau menyerah. Ling Han mengangguk dan menjawab, sejujurnya. Mata Liu Jie berkedip, dan setelah beberapa saat, dia hanya berkata dengan muram, lalu, setelah kita memasuki lembah, tidak dapat dihindari bahwa kita akan berada di pihak yang berlawanan. Aku pasti tidak akan menahan apapun. Ada apa? Kamu ingin berkelahi? Hu Niu segera menyela, sikapnya sangat galak. Liu Jie membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menutup mulutnya lagi di depan Hu Niu. Dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membuat bualan yang aneh-aneh. Dia menatap Ling Han dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Seperti yang dia katakan, jika mereka bertemu di dalam lembah, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengalami pertempuran hebat. Kamu sepertinya mendapatkan kebenciannya. Yan Xianlu bertanya. Ling Han tersenyum, dan berkata, mau bagaimana lagi, biarkan saja dia. Apa yang terjadi? Yan Xianlu bertanya lagi. Ling Han membelai dagunya, dan tersenyum menjawab, ini rumit. Mereka baru saja berbicara ketika Liu Han tiba-tiba berlari, dan berkata kepada Hu Niu, bahkan jika kamu seorang wanita, aku masih ingin bersamamu. Yan Xianlu langsung tergagap meskipun dia dikenal sebagai janin ilahi yang telah lahir di jalan surgawi, dan setenang gunung. Semua itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Saat ini dia terbatuk-batuk tanpa henti, menatap Hu Niu, dan kemudian menatap Liu Han lagi, merasa benar-benar meledak. Mungkinkah karena sudah terlalu lama berkeliaran, dia sudah ketinggalan zaman, dan tidak bisa lagi mengikuti tren. Kamu sangat menyebalkan, Hu Niu menyatakan dengan tidak sabar. Aku tahu jenis obat surgawi yang dapat mengubah jenis kelamin, kata Liu Han dengan penuh semangat. Aku telah memikirkannya selama beberapa hari. Aku menyukaimu, dan aku tidak bisa menyerah padamu. Niu tidak menyukaimu. Hu Niu meraih salah satu lengan Ling Han. Niu menyukai Ling Han, dan hanya Ling Han saja. Ling Han. Mata Liu Han menyapu, fokus pada wajah Ling Han, ekspresinya langsung menjadi sedingin es, memancarkan niat membunuh yang membekukan. Karena itu masalahnya, maka dia akan membunuh Ling Han terlebih dahulu. Jelek, apakah kamu ingin mati? Hu Niu juga segera berkobar dengan niat membunuh. Dia adalah yang paling sensitif terhadap niat membunuh. Tas jelek ini benar-benar berani menunjukkan niat membunuh terhadap Ling Han-nya. Reaksi pertamanya adalah membunuhnya. Liu Han mengendalikan emosinya, dan hanya melontarkan senyum mempesona kepada Hu Niu sebelum pergi tanpa melihat ke belakang untuk kedua kalinya. Dia akan membunuh Ling Han, tetapi dia tidak akan melakukannya sendiri. Akan terlalu mudah untuk melakukan ini. Dia hanya perlu telur di tingkat raja lain untuk bergerak, dan dengan kecantikan dan statusnya, itu benar-benar sepotong kue baginya untuk membuat orang lain menggigit umpan. Yan Xianlu menyeringai, dan bertanya, apakah aku melewatkan sesuatu? Tidak heran Ling Han mengatakan itu rumit. Ini memang tampak sangat kompleks. Lao Song dan San Jitong juga tiba sebagai akibatnya. Tingkat raja dari surga damai tenang semuanya telah tiba, tetapi karena ada lebih banyak tingkat raja dari surga kemakmuran luas saat ini, hanya setengah yang telah tiba, dan mereka semua berada di peringkat di bawah 10 besar. Meski begitu, ketika lebih dari selusin tingkatan raja tiba pada saat yang sama, semuanya memancarkan jenis aura yang berasal dari penguasa wilayah mereka sendiri, yang mampu membuat seseorang tunduk pada mereka. Di masa depan, orang-orang ini pasti akan menjadi raja surgawi, jadi secara alami aura mereka melonjak. Kedua sisi jelas terbagi, dan berdiri di kedua sisi pintu masuk konflik tidak meletus, dan tidak ada elit Immortal Palace Tier dan Ascending Origin Tier yang muncul untuk menciptakan pembantaian, dan menghancurkan banyak keajaiban yang telah terakumulasi setidaknya selama 10 miliar tahun.
Perjalanan ke alam misteri ini dapat melibatkan banyak raja surgawi. Siapapun yang berani membuat masalah di sini hanya akan melakukan tindakan bunuh diri. Jadi, pertempuran kali ini hanya akan terjadi di antara tingkat duniawi yang memutuskan. Aum, suara pertempuran yang nyaring terdengar, seperti auman naga, tetapi juga tampak seperti auman harimau, sangat keras sehingga bahkan kabut di lembah bergetar tanpa henti. Seorang pria muda bergegas dari kejauhan. Penampilannya sangat primitif, dengan hanya kulit bulu yang melilit tubuh. Bagian bawahnya rambutnya telah diikat menjadi beberapa lusin kepang, masing-masing kepang diikat dengan ornamen yang terbuat dari tulang berwarna giok. Dia jelas hanya satu orang, tetapi ketika dia berlari, itu seperti binatang purba raksasa yang menakutkan yang melibas. Setiap orang atau benda yang menghalangi jalannya hanya akan dikirim terbang dan dihancurkan. Si Xiwen. Yan Xianlu berdiri tiba-tiba, tangannya tanpa sadar mengepal, matanya berkobar api, semangat juangnya menyala terang. Orang ini adalah Si Xiwen. Ling Han melirik biadab itu untuk kedua kalinya, tetapi saat tatapannya terfokus, itu segera menarik perhatian yang lain. Si Xiwen juga menoleh untuk melihat Ling Han, matanya setajam pisau yang menebas dengan cepat ke arah Ling Han. Ling Han benar-benar tidak peduli, tetapi pedang ilahi melompat keluar dari matanya, menyambut serangan masuk yang lain. Boom! Sword Rise berbenturan, secara bersamaan saling menghapus. Bentrokan ini tampaknya telah menghasilkan seri. Si Xiwen memamerkan mulutnya sambil menyeringai. Dia hanya menggunakan 1% dari kekuatan pertempurannya dalam pukulan ini, tetapi dia yakin bahwa kekuatan pertempuran yang digunakan Ling Han pasti lebih dari itu. Oleh karena itu, wajar jika dialah yang lebih unggul. Tiba-tiba, sifat ganasnya meledak dengan dia menyapu pandangannya ke semua orang yang melihatnya. Serangan gerutuan teredam langsung terdengar, bahkan tingkatan raja pun tidak terkecuali. Mereka semua memalingkan kepala, merasakan rasa sakit yang hebat di mata mereka, sementara tingkatan raja dan tingkatan kaisar langsung menangis air mata darah. Di tingkat duniawi yang memutuskan, keunggulan tingkat raja atas tingkat kaisar adalah yang terberat, yang setara dengan jiwa yang terhadap pesangon keempat. Oleh karena itu, bahkan jika mereka adalah tingkat kaisar, sangat normal bahwa mereka masih tidak dapat mempertahankan kekuatan tatapan darinya. Orang ini sedikit mirip dengan Hun Yu, sangat ganas dan penuh dengan aura primitif. San Jitong dan Lao Song hanya bisa merasakan kepala mereka mati rasa. Jadi ini adalah tingkat raja dari surga kemakmuran luas. Terlalu kuat menghadapi Yan Xianlu, bahkan jika mereka bukan tandingannya. Mereka setidaknya memiliki keberanian untuk bertarung. Setidaknya mereka bisa yakin bahwa bahkan jika mereka bukan tandingannya, mereka masih bisa mundur dengan tenang setelah pertempuran. Tapi melawan Si Xiwen, mereka seperti anak domba yang bertemu dengan singa yang ganas, hanya layak menjadi mangsanya. Bahkan mereka berdua, tingkat raja, seperti ini, apalagi yang lain, semua dari mereka telah kehilangan semua drive mereka, dan hanya bisa gemetar ketakutan. Orang seperti ini, bagaimana mereka bisa menandingi itu? Selain itu, Si Xiwen hanya menempati peringkat ke-9 di antara keajaiban surga kemakmuran luas. Jadi bagaimana dengan 8 orang yang berperingkat lebih tinggi darinya? Dikatakan bahwa 3 teratas semuanya ajaib aneh, dan sendirian bisa menghancurkan langit, dan tak terlukiskan kuat. Tanganku gatal, siapa yang akan melawanku? Si Xiwen memanggil dengan keras saat dia bertanya siapa yang akan melawannya. Matanya tertuju pada Ling Han. Di matanya, hanya orang ini yang hampir tidak bisa melawannya dalam pertempuran, dan menginjak keajaiban selalu menjadi hobinya. Memberikan pukulan kepada lawannya yang akan membuat kepercayaan dirinya berkeping-keping adalah salah satu kesenangan terbesarnya. Kera liar, Niu akan datang dan menghajarmu. Hu Niu melompat keluar. Dia bukan tipe orang yang peduli dengan segala bentuk aturan, dan lebih suka bergerak secara langsung. Boom! Gambar rok muncul di belakangnya segera. Dia menggunakan kekuatan penuhnya jelas. Hu Niu juga senang dengan serunya pertempuran, dan memberikan perhatian serius pada Si Xiwen, memperlakukannya seperti lawan yang kuat. Sangat kuat. Si Xiwen berseru kaget, senang. Dia mengaum,
dan melangkah untuk menemui Huniu di tengah jalan dengan gemetar sosoknya. Raksasa emas besar muncul di belakangnya itu mengacungkan alu batu yang dengan keras menabrak Rock. Ini adalah bentrokan antara kekuatan janin ilahi dari kedua belah pihak dari sudut pandang tertentu. Ini juga merupakan bentrokan antara dua raja surgawi, meskipun keduanya baru saja melepaskan kekuatan penuh mereka. Ketinggian tingkat raja surgawi memang menentukan kekuatan janin ilahi, tetapi itu juga dipengaruhi oleh tingkat kultivasi pembudidaya itu sendiri. Mustahil bahwa janin ilahi tingkatan ascending tidak akan menandingi janin ilahi tingkat duniawi yang memutuskan. Boom! Raksasa bentrok melawan Rock, meledak menjadi konfrontasi yang intens. Dao besar hancur, berubah menjadi fragmen segel yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Cahaya terang memenuhi langit, dan tidak ada lagi yang bisa dilihat. 1955. Bab 1956 Peningkatan Keberuntungan. Siu, dua sosok melesat keluar dari cahaya yang menyala-nyala saat masih bertarung dalam pertempuran yang sangat intens. Setiap kali mereka bentrok, itu akan menyebabkan dao besar bergetar, kabut beriak, dan segudang pemandangan muncul. Hahaha, bagus, besar. Si Siwen tertawa terbahak-bahak. Kepangnya menari, otot-ototnya menonjol saat beberapa segel kuno muncul. Itu adalah divine fetusnya yang menunjukkan kekuatannya, meningkatkan kekuatannya yang tak terbatas, seolah-olah dia bisa membelah langit dan menghancurkan tanah. Dia adalah anggota dari ras raksasa emas. Ketika dunia pertama kali dimulai, banyak sekali sumber binatang yang lahir pada saat yang sama. Sejumlah besar makhluk berbentuk manusia juga muncul, seperti raksasa perunggu, raksasa emas, dan raksasa guntur. Keberadaan ini secara alami juga merupakan tingkat raja surgawi, namun seiring berjalannya waktu, beberapa masih hidup, sementara yang lain tewas dalam pertempuran, dan masih ada yang hilang. Misalnya, perlombaan raksasa emas nenek moyang ras ini telah hilang. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati, seolah-olah dia telah benar-benar menghilang dari muka dunia ini. Namun hal ini tidak mempengaruhi kekuatan keturunannya. Begitu garis keturunan mereka terbangun, mereka akan menjadi janin ilahi, dan akan dapat menggunakan kekuatan super raksasa emas dan memiliki kekuatan tak terbatas. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki pertahanan yang menakjubkan. Si Siwen meraung keras, mengaktifkan kekuatan kunonya, dan mendorong kekuatan pertempurannya hingga batasnya. Berjuang, bertarung, bertarung. Bertarung. Huniu juga terdorong oleh pertempuran itu. Gambar Rock muncul tanpa henti, dan tampak seperti akan mengeras. Rock besar benar-benar muncul saat sayapnya mengepak, kecemerlangannya menyilaukan zaman. Pada saat ini, keduanya terjebak dalam pertempuran yang tak terpecahkan. Apa? Melihat adegan pertempuran yang begitu intens, apakah mereka adalah pembudidaya surga kemakmuran luas atau surga damai tenang? Mereka semua mengungkapkan ekspresi kaget dan tidak percaya. Mereka yang berasal dari surga kemakmuran luas tidak berani mempercayai kenyataan ini. Itu karena mereka terlalu percaya diri, dan berpikir bahwa salah satu tingkat raja dari pihak mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan tingkat duniawi yang memutuskan dari surga damai yang tenang. Tetapi sekarang sebenarnya ada seorang gadis muda yang bisa melawan. Si Siwen menemui jalan buntu ini secara alami mengejutkan mereka. Harus diketahui bahwa sementara si Siwen berada di peringkat ke-9, dari 10 hingga ke-4, kekuatan mereka sebenarnya sangat dekat, bahkan mungkin saja si Siwen bahkan lebih kuat dari yang ke-4. Itu karena ketika si Siwen berada di pertempuran peringkat, dia telah kalah dalam pertempuran pertamanya dengan orang aneh yang menantang surga yang akhirnya mengklaim tempat pertama. Jadi yang pertama terluka parah, dan itulah mengapa dia berulang kali kalah dalam pertempuran berikutnya, akhirnya jatuh ke tempat ke-9. Tapi meski begitu, dia masih bukan yang ke-10, yang merupakan bukti seberapa kuat si Siwen itu. Dan orang-orang dari surga damai tenang juga tidak bisa mempercayainya. Itu karena banyak dari mereka telah mendengar bahwa Huniu pernah mengalahkan Yan Xianlu, San Jitong,
dan Lao Song dia pasti yang terkuat dari tingkat duniawi yang memutuskan surga damai yang tenang, tapi dia sebenarnya tidak mampu menekan yang terkuat ke-9 dari surga kemakmuran luas. Tapi setelah mereka bertukar lebih dari 1000 gerakan, perbedaan di antara mereka ditunjukkan. Hu Niu berada di atas angin. Tangannya dibentuk menjadi cakar, dan saat dia mengacungkan segel rock, kekuatan penghancurnya sangat mengerikan bahkan jika Si Xiwen memiliki pertahanan yang sangat kuat sebagai janin ilahi raksasa emas, dia masih dianiaya di bawah cakarnya yang tajam. Yang mencengangkan adalah fakta bahwa darah yang ditumpahkan Si Xiwen sebenarnya juga berwarna emas itu seperti logam cair saat itu mendarat di tanah. Itu memadat seseorang bahkan telah mengambilnya, dan secara mengejutkan menemukan bahwa ini sebenarnya adalah pseudo divine metal. Balapan ini memang mencengangkan. Liquid pseudo divine metal benar-benar mengalir di nadi mereka, jadi fisik mereka luar biasa menakutkan. Namun, yang lebih menakutkan adalah Hu Niu, dia sebenarnya mampu merobek tubuh seperti ini dengan tangan kosong. Seberapa menakjubkan kekuatan penghancur gadis kecil ini. Hahaha, kamu adalah wanita pertama yang berhasil melukaiku. Si Xiwen tertawa terbahak-bahak, dan tidak panik atau kehilangan semangat juangnya sedikit pun hanya karena dia terluka atau jatuh ke dalam kerugian. Di sisi lain, semangat juangnya membubung tanpa henti. Jadi, aku telah memutuskan untuk menjadikanmu wanitaku. Semangat juangnya berkobar, berubah menjadi awan panas abu vulkanik dengan dukungannya. Raksasa emas itu menjadi lebih kuat, segel di dadanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah telah berubah menjadi matahari, dan tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Ini benar-benar keajaiban. Ketika bertemu dengan lawan yang kuat, mereka tidak hanya tidak akan mundur, tetapi malah akan meningkatkan diri mereka sendiri, dan menembus batas mereka, mendorong kekuatan pertempuran mereka yang mungkin tampak seperti tidak ada cara untuk meningkatkan lebih jauh selangkah lebih maju. Hu Niu juga marah besar, dan menyatakan, Niu adalah milik Ling Han, kamu kera liar benar-benar berani memiliki desain pada Niu, Niu akan mengalahkanmu untuk meledak. Boom, kecakapan bertarungnya juga meningkat pesat. Beberapa pembuluh darah muncul, dan kemudian tiba-tiba menyerang Si Xiwen dengan sapuan. Pertempuran besar berlanjut meskipun Si Xiwen telah menembus batas kemampuannya sendiri. Hu Niu juga seorang maniak pertempuran, dia juga bisa menembus batasnya, dan karena itu masih Si Xiwen yang ditekan. Namun, meskipun Si Xiwen tampak seperti akan kalah, siapa yang tahu jika dia memiliki jurus pamungkas yang menakutkan yang bisa membalikkan keadaan. Jadi, jatuh dari posisi yang tidak menguntungkan ke kekalahan yang sebenarnya jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ling Han mengangguk, tidak heran Yan Xianlu bukan tandingan Si Xiwen sebenarnya. Sudah sangat luar biasa bahwa Yan Xianlu berhasil mempertahankan hidupnya dalam pertempuran dengan Si Xiwen. Namun, jika harus dikatakan bahwa Yan Xianlu lebih rendah daripada Si Xiwen dalam hal fisik, bakat bertarung, dan teknik surgawi, Ling Han pasti tidak akan setuju. Alasannya mungkin hanya karena penilaian Raja Surgawi Kemakmuran Abadi yang telah disampaikan Yan Xianlu. Surga kemakmuran luas telah memperoleh dorongan keberuntungan dari langit dan bumi. Dengan demikian, keajaiban muda generasi ini jauh lebih kuat daripada mereka yang berasal dari Kampis Heaven. Kekuatan Si Xiwen, bahkan di alam surgawi barat, mungkin bisa menempati peringkat teratas di tingkat duniawi. Yang memutuskan itu karena Hu Niu sendiri adalah eksistensi seperti itu, dan dia hanya sedikit lebih rendah darinya. San Jitong dan Lao Song sama-sama terpikat, dan memiliki perasaan putus asa yang tidak dapat mereka gambarkan. Mereka memang sedikit lebih rendah dari Yan Xianlu, tetapi semua orang tahu bahwa Yan Xianlu telah dilahirkan di jalan surgawi. Selain itu, dia memiliki seorang master yang merupakan Raja Surgawi Surga ke-8, jadi meskipun mereka lebih rendah, mereka masih bisa menerimanya. Selanjutnya, setelah maju ke tingkat Raja Surgawi, kesenjangan fisik akan diratakan. Mereka yakin bisa mengejarnya, dan Yan Xianlu tidak akan bisa bersinar sendirian di depan mereka. Tetapi ketika mereka melihat pertempuran Hu Niu dan Si Xiwen, kepercayaan diri mereka runtuh.
Mereka semua adalah tingkatan raja di sini, tetapi ukuran celah ini bisa membuat siapapun putus asa. Apakah perbedaan fisik sangat jelas? Sama sekali tidak mungkin. Jadi, bahkan jika mereka semua telah menjadi raja surgawi, mereka masih tidak dapat menandingi Hunyuo dan Si Xiwen paling-paling. Mereka hanya akan mampu mengelola beberapa counter sebelum dikalahkan. Pertempuran sengit masih berlanjut, dan semakin banyak tingkatan raja juga telah tiba. Mereka secara alami berasal dari surga kemakmuran luas. Ketika mereka melihat pertempuran Hunyuo dan Si Xiwen, mereka semua tampak muram. Si Xiwen lebih kuat dari sebelumnya dalam pertarungan peringkat, tapi gadis muda ini sangat kuat. Siapa dia? Dari mana dia muncul? Setelah berjuang selama 3 hari penuh, Si Xiwen akhirnya masih bukan tandingan Hunyuo, dan keluar dari pertempuran. Kamu memang lebih kuat dariku. Dia menyatakan dengan keras, tetapi tidak kehilangan kepercayaan dirinya hanya karena dia telah kalah dalam satu pertempuran. Sebaliknya, vitalitas dan energinya melonjak ke puncak. Dalam 100 tahun, aku akan mencari kamu untuk pertempuran lain. Saat itu, aku akan mengalahkanmu sehingga kamu patuh menjadi wanitaku. Setelah dia mengatakan ini, dia berbalik dan pergi, tidak memberi Hunyuo kesempatan untuk mengamuk. Hunyuo marah, dan baru saja akan mengejar ketika Ling Han menariknya kembali. Dia menggelengkan kepalanya padanya, dan berkata, lain kali dia muncul, aku akan memukulnya menjadi kepala babi sehingga dia tidak akan pernah berani terbawa oleh khayalannya. Seketika, Hunyuo sangat gembira, melingkarkan lengannya di lengan Ling Han, terlihat sangat polos dan menyenangkan sehingga siapapun ingin memanjakannya. Bab 1957. Kamu lebih rendah dari Si Xiwen. Segera, banyak pasang mata melihat ke atas, tatapan mereka tertuju pada Ling Han, tampak iri. Pemuda ini benar-benar terlalu beruntung. Hunyuo begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mengalahkan Si Xiwen, dan dia sendiri sangat cantik dengan pasangan yang begitu cantik, apalagi yang bisa dia minta. Apalagi, lihat saja betapa ganasnya Hunyuo terhadap orang lain, tetapi terhadap Ling Han, dia selembut dan selembut air sungguh, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sementara itu, mata indah Liu Han gelap, dan tatapannya pada Ling Han dipenuhi dengan kebencian. Jika pria ini tidak ada, Hunyuo akan menjadi miliknya. Dia hanya perlu makan ramuan yang surgawi, dan kemudian gender tidak lagi menjadi masalah. Pria inilah yang memisahkan dia dan Hunyuo. Dia harus mati. Si ke-9 benar-benar sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengalahkan sepotong sampah dari surga damai yang tenang. Seorang pria yang datang kemudian mengejek melihat semua orang dari kampus Heaven memandang ke arahnya. Dia dengan bangga menyatakan, aku, Fei Yun, berada di peringkat ke-6 di antara tingkat duniawi yang memutuskan dari surga kemakmuran yang luas. Ke-6. Meskipun Hunyuo menang, itu bukan kemenangan yang mudah, dan Si Xiwen hanya berada di peringkat ke-9. Lalu seberapa kuatkah yang ke-6? Hunyuo memamerkan giginya, ingin bergerak lagi. Dia memiliki jurus kuat yang bisa dia gunakan, mampu menghancurkan apapun, tapi dia hanya bisa menggunakannya sekali dalam beberapa hari. Jika tidak ada pilihan lain, dia pasti tidak akan menggunakannya. Ini adalah kartu truf nyata yang bisa menyelamatkan hidupnya. Ling Han mengulurkan tangan dan menariknya ke belakang, berkata, aku akan pergi. Semangat juang permaisuri juga berkobar dengan ganas, tetapi melihat bahwa Ling Han mengatakan bahwa dia akan bertarung, dia menekan semangat juangnya. Sampah atau sebaliknya, apakah kamu yang memutuskan? Ling Han melangkah keluar. Haha, siapa dari surga damai yang tenang yang bukan sampah? Ekspresi Fei Yun dipenuhi dengan penghinaan. Kenapa kalian tidak menyerang bersama saja? Lihat saja bagaimana aku akan menekan kalian semua. Sombong, dia benar-benar terlalu sombong. Ling Han menggelengkan kepalanya. Apa untungnya bertengkar dengan orang sombong? Pukul saja dia. Ayo bertarung. Kalau begitu sampah atau tidak, kita harus memutuskan dengan tinju kita. Sampah, jika kamu ingin dipukuli, aku akan menuruti kamu. Dalam sekejap, Fei Yun sudah menembak ke arah Ling Han. Dia tidak peduli siapa lagi yang ada di sekitar mereka.
dan hanya menyerang ke depan dengan pukulan. Ada segel samar dao besar di tinjunya, memancarkan kecemerlangan yang bisa menghancurkan segalanya. Seketika, semua yang bukan tingkatan raja berbalik begitu kekuatan pukulan ini lepas kendali, kekuatan penghancurnya akan menjadi terlalu menakutkan. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan menggesekkan jarinya. Itu adalah tindakan sederhana, tetapi tampaknya mampu menekan langit dan bumi. Kamu berani meremehkanku? Fei Yun meraung dengan marah, dan segel dao besar di tinjunya juga menjadi semakin berbeda jelas. Kekuatan penghancur telah meningkat lebih jauh. Ling Han tersenyum tipis, dan menyambut pukulan yang masuk dengan satu ketukan. Boom! Pertama kali keduanya bentrok, jari dan tinju sebenarnya tidak melakukan kontak langsung. Sebaliknya, masih ada jarak setidaknya 9 meter di antara mereka. Tabrakan hebat telah terjadi antara dao besar dan kekuatan asal dari kedua belah pihak, dan satu demi satu, kekuatan dan regulasi yang menakutkan melonjak keluar, memancar ke segala arah. Tingkat kaisar yang baru saja melarikan diri terbawa oleh kekuatan ini, dan mereka tanpa sadar bergoyang seolah-olah mereka mabuk. Mau tak mau mereka merasa terkejut. Ini hanya perbedaan antara tingkat kaisar dan tingkat raja, jadi bagaimana bisa ada kesenjangan yang begitu lebar dalam kekuatan mereka? Ini wajar. Baik Ling Han dan Fei Yun berada di pesangon kelima, yang setara dengan elit Jiwa Yang, dan kecakapan pertempuran mereka dekat dengan Jiwa Yin. Bagaimana Severing Mundanetier dapat dengan mudah menahan gelombang kejut yang dihasilkan dari tingkat serangan ini? Fakta bahwa mereka tidak dibunuh secara langsung menunjukkan betapa kuatnya orang-orang ini. Jika itu adalah pesangon keempat yang normal, mereka pasti akan langsung dibunuh. Ling Han menarik jarinya, dan sangat tenang, hanya itu. Sial, kamu benar-benar berani meremehkanku. Kunci hitam Fei Yun menari-nari, amarahnya naik ke titik kegilaan. Ling Han menggelengkan kepalanya. Kamu memiliki pendapat yang terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Kekuatanmu benar-benar kalah dengan Si Wen. Peringkat tidak dapat benar-benar menentukan kesenjangan dalam kekuatan. Ketika dia menyampaikan serangan ini, dia telah mengambil tindakannya sendiri. Fei Yun lebih rendah daripada Si Wen. Sebelumnya, sudah dikatakan bahwa Si Wen berada di peringkat ke-9 karena dia telah bertemu dengan orang aneh yang akhirnya mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran pertamanya. Dalam pertempuran peringkat akibatnya, dia menderita kekalahan yang mengerikan, dan terluka parah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menduduki peringkat ke-9. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Fei Yun tidak kuat. Sebagai tingkat raja, Fei Yun secara alami kuat lebih jauh lagi. Dia memang bisa masuk dalam 10 besar surga kemakmuran luas dibandingkan dengan Si Wen. Seharusnya tidak ada terlalu banyak celah, tetapi bagaimana keajaiban tingkat atas bisa mendapatkan sedikit celah itu? Setelah aku mengalahkanmu menjadi debu, kamu akan mengerti seberapa jauh jarak antara kamu dan aku. Aura hitam mengalir keluar dari mata Fei Yun, naik tanpa henti, dan berubah menjadi sabit hitam. Sabit kematian. Seseorang tersentak kaget, dan bahkan ekspresinya berubah drastis. Perlu diketahui bahwa pembicara itu sendiri adalah seorang kaisar tingkat. Aku benar-benar tidak menyangka Fei Yun akan menggunakan Deat Skite secepat ini. Seorang tingkat raja menghela nafas dengan sedih. Siapa yang meminta bocah itu? Membuat Fei Yun marah. Tingkat raja lain, sementara itu, senang dengan kesengsaraan orang lain. Pertama, ada hubungan persaingan langsung antara tingkatan raja, dan sekarang ini adalah pertukaran antara dua surga besar, jadi tentu saja mereka berharap Fei Yun dapat membunuh Ling Han. Fei Yun sekali lagi menyerang. Dia belum tiba ketika sabit besar di belakangnya sudah menebas. Itu jelas hanya sebuah gambar, namun memancarkan cahaya dingin logam, seolah-olah padat. Tangan kanan Ling Han mengepal, dan menembakkan pukulan ke udara. Retak. Seolah-olah sambaran petir tiba-tiba menyambar dari pukulan itu, lipatan-lipatan kemudian muncul di angkasa, gelombang demi gelombang menyebar ke segala arah. Sabit kematian segera terpengaruh. Jalurnya telah diblokir, dan kemudian kerusakan muncul. Serpihan karat muncul sebelum mereka melayang ke bawah. Akhirnya, itu berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya,
yang dibawa pergi oleh angin. Kis, melihat kekuatan pukulan ini, semua orang menarik napas dengan tajam, bahkan tingkatan raja menunjukkan ekspresi terkejut. Itu adalah pukulan yang menakutkan dari Fei Yun, namun telah dihancurkan oleh pukulan biasa. Kekuatan Ling Han praktis tak terduga. Bagus, bagus. Hu Niu segera mulai bersorak permaisuri, sementara itu, bertepuk tangan kedua wanita itu akan mengabaikan orang lain, dan melakukan apapun yang mereka suka. Misalnya, wanita lain mungkin sekarang akan malu untuk menyemangati suaminya, kan? Tapi bukan mereka. Seperti yang diharapkan, kamu lebih rendah dari si Wen, kata Ling Han dengan pasti. Tangan Fei Yun mengepal, dia sangat marah sehingga pembuluh darah muncul di dahinya. Sangat jarang seorang anak ajaib seperti dia marah oleh apapun, tetapi dia sangat menghargai peringkatnya. Itu adalah salah satu alasan untuk memotivasi dia untuk tanpa lelah mengerjakan kultivasinya. Tekad untuk menjadi yang terkuat. Tapi sekarang, Ling Han sebenarnya mengabaikan semua usahanya, benar-benar berpikir bahwa dia lebih rendah daripada si Wen, yang berada di peringkat ke-9. Lalu bukankah itu berarti dia hanya bisa berada di peringkat 10? Bagaimana dia bisa mentolerir itu? Kamu mencari kematianmu, katanya mengancam. Tangan kanannya bergetar, dan sebuah sabit hitam muncul, memiliki kemiripan yang kuat dengan Deat Skite di atas kepalanya. Dia menggunakan semacam teknik rahasia, dan gambar lain muncul, berubah menjadi sosok manusia raksasa yang mencengkeram Deat Skite itu. Tebasan jiwa. Dia meraung, melambaikan sabit di tangannya, dan di atas kepalanya, sosok manusia itu juga melambaikan sabit maut. Weng, gelombang kejut aneh yang tak terlukiskan menyapu ke arah Ling Han. Ling Han sedikit terkejut, itu memang tebasan pada jiwa. Pukulan ini murni regulasi yang terbentuk dalam serangan, dan juga dapat sepenuhnya mengabaikan pertahanan fisik, menjangkau langsung ke pikiran, menyerang jiwa dan melenyapkannya. Sayangnya, kekuatan ini terlalu lemah. Ling Han menunjukkan ekspresi kekecewaan meskipun Fei Yun hanya sedikit lebih lemah dari si Wen, sedikit celah di antara mereka membuatnya kehilangan semua semangat juangnya. Dia hanyalah seonggok sampah. Bab 1958 diperkosa oleh tombak. Ling Han mengeluarkan teriakan perang, sosoknya menyerang, sama sekali mengabaikan tebasan jiwa yang telah dilepaskan oleh sabit kematian. Ceroboh dan bodoh. Fei Yun menyeringai dingin. Tebasan sabit kematian tiba. Weng, jubah Ling Han berkibar dengan sendirinya, dan itu sangat banyak. Beberapa sudut jubahnya langsung robek, bahkan. Harus diketahui bahwa jubah yang dia kenakan bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan sesuatu yang ditenun dari kombinasi pseudo divine metal dan divine silk, yang memiliki pertahanan yang menakjubkan, tetapi sekarang salah satu sudutnya benar-benar telah robek. Ini benar-benar sangat menakutkan. Tapi yang lebih menakutkan adalah Ling Han. Dia menyerang, sama sekali tidak terpengaruh, pukulannya mengarah langsung ke wajah Fei Yun. Apa? Mulut Fei Yun menganga, tanpa suara mengucapkan kata ini, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang kuat. Bagaimana bisa Ling Han memblokir pukulan ini dengan mudah? Tapi apakah Fei Yun menerimanya atau tidak, dan percaya atau tidak, tinju Ling Han sudah dekat. Mengacungkan sabitnya, Fei Yun menghadapi pukulan yang masuk, ingin menggunakan tangan kosong untuk menghadapi alat surgawinya. Benar-benar lelucon. Meskipun sabit ini hanyalah alat pseudo celestial bintang 4, sabit itu telah diasah oleh Raja Surgawi, dan hanya memiliki sedikit kekuatan. Raja Surgawi itu sangat tajam, dan secara tidak langsung telah meningkatkan kecakapan pertempurannya. Ayo, lihat apakah aku tidak akan memotong kepalan tangan kamu, dan kami akan melihat apakah kamu masih akan menggerakkan tangan kamu jika tidak perlu. Ling Han melihat ini, tetapi dia masih mempertahankan posturnya untuk memberikan pukulan tanpa perubahan. Namun, dia mulai menyalurkan sumber air suangin. Peng! Sabit itu menebas, mendarat di pergelangan tangan Ling Han, dan menciptakan bentrokan dao besar dan konflik peraturan segel yang tak terhitung jumlahnya terkoyak, tetapi tinju Ling Han tidak terluka. Dia menembus semua ini, dan terus memberikan serangannya ke arah Fei Yun. Aneh.
Kali ini, Fei Yun benar-benar terpana. Senjata itu telah diasah oleh Raja Surgawi, dan masih tidak bisa memotong pergelangan tangan Ling Han. Apakah pertahananmu telah diperkuat oleh Raja Surgawi? Tentu saja tidak, itu karena sumber air Suanyin telah menunjukkan kekuatannya. Ini adalah sumber kekuatan langit dan bumi. Meskipun dibatasi oleh tingkat kultivasi Ling Han sendiri, bisakah Fei Yun benar-benar melepaskan kekuatan penuh dari Raja Surgawi? Tentu saja tidak. Selain itu, hanya sepotong kekuatannya yang telah ditingkatkan oleh Raja Surgawi, sedangkan sumber air Suanyin adalah sumber kekuatan Ling Han sendiri. Bagaimana itu bisa dibandingkan? Jadi, karena kedua belah pihak telah melemah, Ling Han secara alami tidak terluka. Peng! Pukulan itu meledak, dan mendarat di tubuh Fei Yun, membuat seluruh tubuhnya terbang. Ling Han menembak, mengejarnya dengan satu langkah. Sekali lagi, pukulan lain terbang keluar. Peng! Sosok Fei Yun langsung terbang ke atas ke langit. Peng! 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 Ling Han menyusul, dan melanjutkan rentetan pukulan. Fei Yun benar-benar pantas menjadi raja tingkat atas, bahkan jika tidak, dia harus sangat dekat dengannya. Seluruh pribadinya meringkuk menjadi bola, tangannya menutupi wajahnya, dan menjaga tempat ini, yang juga merupakan wilayah terpenting. Ini cukup untuk memastikan dia tidak mengalami cedera berat. Ling Han memiliki banyak cara untuk menembus pertahanan ini, seperti api 9 surga, sumber air Suanyin, atau menggunakan 3 jenis kekuatan regulasi yang dimiliki Menara Hitam. Tetapi melawan sampah semacam ini, apakah dia harus menggunakan teknik tingkat tinggi seperti itu? Kamu ingin menjadi pengecut, kan? Baik, dia menembak satu kaki. Peng! Fei Yun langsung dikirim terbang liar ke langit. Kemudian, Ling Han memanggil tombak besi. Ini adalah taruhan yang diberikan Mo Suang kepadanya, alat sudo celestial yang sebelumnya dimiliki oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Siu, Ling Han menggunakan kekuatan ruang. Sosoknya melintas, dan melintasi dimensi ruang dalam beberapa gerakan. Dia menyusul Fei Yun. Kemudian, dia menyerang tombak dengan tusukan langsung, mengarah lurus ke belakang. Yang terakhir, tidak. Meskipun Fei Yun memegangi kepalanya, ketika perasaan surgawi dari seorang celestial meluas, apa bedanya dengan menyaksikannya dengan matanya sendiri? Tombak ini akan memperkosa pantatnya. Wajahnya berubah menjadi hijau di depan umum, di depan banyak orang. Jika pantatnya diperkosa oleh tombak, bagaimana dia bisa terus hidup? Namun, demi melindungi titik vitalnya, dia meringkuk menjadi bola yang ketat. Jadi bagaimana dia bisa dengan mudah mengubah arah penerbangannya? Dia buru-buru meregangkan tubuhnya, ingin menggunakan teknik gerakan. Bahkan jika dia akan menderita pukulan di pahanya, dia tidak bisa membiarkan pantatnya menderita. Tapi tubuhnya baru saja meregang ketika serangan ini telah mencapainya. Setengah tombak langsung tenggelam. Siapa yang memintanya untuk dengan sengaja meregangkan tubuhnya, seolah-olah dia menyambut penetrasi tombak besi. Au! Dia berteriak kesakitan. Seluruh tubuhnya terbentang menjadi garis lurus. Menjijikkan. Ling Han buru-buru menjentikkan tangannya, dan melemparkan Fei Yun keluar. Peng! Fei Yun jatuh dari langit, menabrak tanah dengan keras, dan menghasilkan awan debu. Dia mempertahankan postur terlentang, sementara masih ada tombak gemetar yang tertancap di punggungnya. Sebenarnya, dia tidak pingsan. Serangan semacam ini tidak cukup kuat untuk menyebabkan dia cedera serius, tetapi inti masalahnya adalah bahwa ini adalah penghinaan, jadi dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Sebagai tingkat raja yang mulia, yang menduduki peringkat ke-6 bahkan di surga kemakmuran luas, dia sebenarnya telah diperkosa di depan umum. Seketika, semua orang dari surga kemakmuran luas merasa seperti mereka memiliki musuh yang sama, mengalihkan pandangan marah mereka pada Ling Han, sementara merasa seperti Ling Han telah mempermalukan seluruh surga kemakmuran luas. Musuh publik, Ling Han tidak peduli karena mereka akan memperebutkan Fury Flame Lightning Strike Wood. Dia akan mengalahkan semua keajaiban order. Bahkan jika kamu membenciku, silakan lebih buruk menjadi yang terburuk, aku hanya akan menekan kalian semua. Namun, meskipun mereka membencinya, tidak ada satu orang pun yang melompat untuk menantang Ling Han. Fei Yun adalah contoh yang baik.
Mengapa Tuan Yi belum datang? Bagaimana dengan Perisu? Bagaimana dengan Tang Minglong? Keajaiban surga kemakmuran luas semuanya berseru dengan keras, emosi mereka bersemangat. Yi adalah eksistensi yang berada di peringkat teratas pemutus tingkat duniawi di surga kemakmuran yang luas. Tidak ada yang tahu apakah itu nama keluarganya Yang Yi atau nama aslinya Yang Yi, atau apakah itu sebenarnya hanya sebuah alias. Dia adalah orang yang sangat misterius, tetapi kekuatannya sangat menakjubkan, dan tidak dapat dibantah lagi bahwa dia menduduki peringkat pertama. Su Yarong, kecantikan nomor 1 dari surga kemakmuran luas, yang juga nomor 2 di peringkat pemutus tingkat duniawi. Sementara itu, Tang Minglong menduduki peringkat ketiga. Kekuatan ketiganya jelas tingkat yang lebih kuat dari tingkatan raja lainnya. Dengan demikian, keajaiban surga kemakmuran luas yakin bahwa selama ketiganya tiba, salah satu dari mereka akan dapat menekan Ling Han dengan mudah. Dalam suasana yang begitu heboh, tidak ada yang memperhatikan bahwa Fei Yun diam-diam menggali lubang, dan sudah merangkak masuk. Kemudian, dia menggali lebih dalam dan lebih dalam, memanjat lebih jauh dan lebih jauh. Dia telah melarikan diri. Ling Han berjalan kembali ke tempat asalnya, dan melihat Yan Xianlu dan yang lainnya tampak bersemangat. Saudara Ling, Tuan Ling, ini terlalu luar biasa, berdiri kokoh untuk surga damai yang tenang. Harus diketahui bahwa sejak mereka datang, orang-orang dari surga kemakmuran luas semuanya memandang mereka dengan hina, memandang rendah surga damai yang tenang. Tapi sekarang, kenyataan telah menamparkan wajah mereka dengan keras. Bukankah tingkatan raja peringkat ke-6 dan ke-9 masih diusir karena kekalahan? Si Xiuwen untungnya sudah kabur cukup cepat, atau dia akan diperkosa juga. Mereka semua berdiskusi dengan semangat, dan semua orang merasa menyesal bahwa si Xiuwen tidak diperkosa juga, yang tanpa sadar membuat Ling Han berkeringat gila-gilaan. Dia mungkin belum memulai tren pemerkosaan, kan? Adegan itu terlalu kotor dan terlalu kejam, dan dia tidak berani memikirkannya lagi. Sayang sekali. Bahkan Hu Niu tampak menyesal. Niu sebenarnya tidak memikirkan hal yang menyenangkan seperti itu. Matanya berbinar, dan tatapannya menyapu massa yang berkumpul dari surga kemakmuran luas, tampak sangat ingin menangkap salah satu dari mereka untuk percobaan. Tidak bagus, gadis ini adalah anak kucing yang penasaran. Dia pasti tidak bisa membiarkannya mempelajari gerakan tercela seperti itu. Ling Han buru-buru memeluk Hu Niu, mengubah topik pembicaraan menjadi makanan seketika. Hu Niu ngiler, dan dia berhasil melupakan aksi pemerkosaan yang sama sekali tidak pantas dilakukan oleh perempuan. Sangat dekat. Bab 1959 tingkatan raja kelas atas tiba. Satu hari kemudian, seorang tokoh penting dari surga kemakmuran luas akhirnya tiba. Tang Minglong. Hanya mendengar nama orang ini akan sangat mudah membayangkan seorang pria berbahu lebar dengan tubuh tinggi, tetapi sebenarnya, dia adalah seorang kurcaci. Sosoknya ditutupi dengan kerutan, dan dia memiliki rambut beruban. Tidak peduli apa, tidak ada yang mungkin bisa menghubungkannya dengan citra mereka dari tingkat raja kelas atas. Tapi dikabarkan bahwa ini adalah reinkarnasi dari Raja Surgawi. Tidak ada yang tahu mengapa Raja Surgawi harus memilih tubuh yang tak tertahankan seperti itu. Mereka juga tidak mengerti mengapa Raja Surgawi tidak memperbaiki tubuh ini dengan caranya sendiri. Untuk semua pemutus tingkat duniawi, ini hanya akan menjadi sepotong kue, jadi tidak mungkin sulit bagi Raja Surgawi untuk mencapainya. Jika rumor itu benar, dan Tang Minglong benar-benar reinkarnasi dari Raja Surgawi, pemikiran lebih lanjut akan membawa kesadaran betapa mengerikannya generasi baru surga kemakmuran luas itu. Jika bahkan reinkarnasi dari Raja Surgawi hanya bisa menduduki peringkat ketiga, lalu seberapa kuatkah Yi dan Su Yarong? Tuan Tang, sejumlah besar mengambil inisiatif untuk berdiri dan menyambutnya, dan hanya tingkat raja yang relatif lebih pendiam. Jadi bagaimana jika kamu seorang Raja Surgawi? Kamu telah jatuh ke titik terendah, dan kita semua akan bisa menjadi Raja Surgawi di masa depan. Jadi siapa yang harus takut pada orang lain? Apa yang dihormati semua orang akan selalu menjadi kekuatan sejati. Tang Minglong bersikap angkuh,
tampak sedikit antisosial. Seseorang yang memiliki bibir longgar segera menunjuk Ling Han, dan memanggil, "Tuan Tang, orang ini telah menghina seluruh surga kemakmuran luas kita." Tang Minglong melihat ke atas namun, hanya ada sedikit kebingungan di matanya. Dia tidak angkat bicara untuk bertanya lebih lanjut. Orang itu buru-buru menceritakan hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, dan kemudian menatap Tang Minglong dengan tidak sabar, berharap dia akan berdiri dengan marah, dan mencari pembalasan untuk surga kemakmuran yang luas, serta sepenuhnya menginjak surga damai yang tenang. Sampah tetaplah sampah. Ketika Tang Minglong mendengar semua ini, matanya tertuju pada Ling Han dan Hu Niu. Tatapannya sedikit berkedip, kemudian dia memejamkan mata dan duduk dalam posisi bersila di atas batu besar. Sepertinya dia tidak ingin diganggu oleh hal-hal sepele seperti itu. Semua orang dari surga kemakmuran luas kecewa dengan ini, namun mereka tidak bisa memaksa Tang Minglong untuk bergerak. Mereka hanya bisa berharap bahwa Ling Han dan Tang Minglong akan bertemu satu sama lain setelah lembah 3 mekar dibuka. "Kita tidak perlu menunggu selama itu. Ketika Tuan Yi ada di sini, dia pasti akan melangkah keluar untuk menekan Ling Han," kata seseorang dengan penuh keyakinan. Ini memenangkan persetujuan banyak orang, dan bahkan tingkatan raja tampak hormat. Mereka semua adalah tingkat raja, tetapi Yi terlalu kuat, mencapai titik di mana bahkan mereka hanya bisa memandangnya. Dalam sekejap mata, 2 hari lagi telah berlalu. Tiba-tiba, aroma menyebar tertiup angin, dan beberapa bunga indah melayang turun dari langit. Namun, ketika seseorang mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, dia akan menyadari bahwa ini bukan bunga asli, tetapi hanya gambar. Namun, aroma itu nyata. Aroma berembus 10.000 mil. "Perisu ada di sini." Segera, semua orang dari surga kemakmuran luas menjadi bersemangat. Su Yarong tidak hanya dia kecantikan nomor 1 dari surga kemakmuran luas, dia juga elit terkuat kedua dari tingkat duniawi yang memutuskan di bawah 2 lingkaran cahaya ini. Wajar jika dia tampak seperti dewi dari 9 surga, mulia dan anggun. Segera, sosok putih dengan cepat datang dari kejauhan. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Dia mengenakan jubah putih salju, dengan beberapa kupu-kupu berwarna-warni di roknya. Kadang-kadang, mereka mengepakkan sayap dan terbang, tetapi mereka akan segera berubah menjadi sedikit cahaya dan menghilang. Ini bukan kupu-kupu sungguhan, tapi sesuatu yang dibentuk oleh peraturan. Ling Han hanya bisa merasakan jantungnya tersentak. Wanita ini tidak sengaja menyalurkan teknik apapun. Ini adalah manifestasi otomatis dari Dao besar, yang sangat mengejutkan. Ini adalah efek yang dibawa oleh janin ilahi. Perisu, perisu, perisu. Semua orang dari surga kemakmuran luas mendekat untuk menyambutnya. Bahkan Tang Minglong tidak bisa membantu tetapi membuka matanya, dan melirik wajah Su Yarong. Wajahnya yang keriput menunjukkan ekspresi aneh, dan kemudian dia menutup matanya kembali. Dia terus bermeditasi, tampak tidak peduli dengan yang lainnya. Su Yarong sangat indah meskipun Liu Han juga cantik, dan dia berada di peringkat tepat di bawahnya. Ketika kedua wanita itu berdiri berdampingan, orang akan menemukan bahwa Liu Han jelas lebih rendah dari yang pertama. Namun, semua orang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa setiap kali Su Yarong muncul di masa lalu, dia akan segera menjadi satu-satunya pusat perhatian di seluruh area. Tetapi itu adalah kasus yang berbeda sekarang. Pesonanya benar-benar ditekan oleh wanita lain. Hu Niu. Tidak peduli dari sudut mana mereka melihatnya, Hu Niu lah yang lebih unggul. Meskipun gadis kecil ini tidak memiliki banyak gambar, lihat saja, dia sudah makan di depan umum. Satu tangan memegang paha ayam, dan mulutnya berminyak dari makanannya. Hati siapapun akan tetap tergerak oleh kecantikannya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Hu Niu, bahkan kedua wanita di sisinya itu serupa. Wajah seseorang terselubung, tetapi sosoknya sempurna dan tanpa cacat. Selain itu, dia memiliki aura bangsawan yang tak tertandingi. Dia bisa memikat siapapun tanpa perlu menunjukkan penampilan aslinya. Yang lain cantik menggoda. Matanya yang berbentuk almond mampu mengucapkan kata-kata, mempesona dan memikat. Su Yarong telah dengan jelas menemukan keberadaan mereka juga. Dia melihat ke arah Hu Niu,
dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Ada juga pandangan yang tak terlukiskan di matanya, campuran yang sangat kompleks antara heran dan hormat. Secara alami, yang lain mulai mengeluh kepada Su Yarong, mencoba menabur perselisihan. Su Yarong hanya tersenyum tipis sebagai gantinya. Dia mengangguk pada Ling Han dan Hun Yu, dan kemudian berjalan ke satu sisi, menunggu dengan tenang hingga lembah 3 mekar dibuka. Baik, Su Yarong juga tidak mau pindah. Mereka hanya bisa mengantisipasi Yi saat itu. Orang ini sangat kejam, dan akan memulai perkelahian dengan perselisihan sekecil apapun. Dia tidak peduli apakah dia benar atau tidak, dia hanya perlu mengalahkan musuhnya agar tunduk. Jadi bahkan jika dia salah, dia akan menjadi benar. Yi, cepatlah datang. Hari demi hari berlalu, waktu berlalu dengan sangat cepat meskipun beberapa tingkatan kaisar lainnya telah datang. Selain Yi, semua tingkatan raja lainnya telah tiba, masih tidak ada jejak Yi. Perubahan yang sangat besar terjadi di lembah 3 mekar beberapa hari ini. Angin liar memenuhi udara, seolah-olah ingin menembus langit. Boom, beberapa garis api kadang-kadang akan membubung ke angkasa, dan akan ada sambaran petir juga, seolah-olah beberapa keberadaan sedang mengalami kesusahan surgawi. Kayu serangan petir api-api akan segera muncul. Banyak yang berteriak, tampak sangat berharap. Sumber kekuatan langit dan bumi hanya bisa diperoleh melalui takdir. Siapa yang tahu, mungkinkah mereka yang ditakdirkan? Adegan aneh semacam ini muncul, itu berarti pembukaan lembah 3 mekar akan terjadi dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Tapi di mana Yi? Kenapa dia masih tidak ada di sini? 1 hari kemudian, siu, 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 banjir panah muncul di langit, menembak dengan cepat dari langit, dan menyelimuti semua orang yang berdiri di pintu masuk. Siapa yang berani begitu kurang ajar? Sialan. Semua orang bergerak, dan membubarkan gelombang serangan ini. Ini adalah serangan tingkat kaisar. Dengan demikian, beberapa terlihat tegang, tetapi untuk tingkat raja, itu tidak bisa lebih mudah untuk dihadapi. Siu, panah lain melesat melewati, menembak lurus ke tingkat raja. Beraninya kamu. Tingkat raja itu menembakkan pukulan peng, panah cahaya hancur, tetapi kilatan darah berkedip di kepalan tingkat raja itu. Dia sebenarnya terluka oleh pukulan ini. Semua orang menarik napas dengan tajam. Jelas, serangan terakhir tidak dilakukan dengan kekuatan penuh dari orang yang melancarkan serangan diam-diam. Siu, panah lain melesat, tapi kali ini, target telah dialihkan ke orang lain. Satu panah mengikuti yang lain. Serangan-serangan ini semuanya sangat licik, menembak dari sudut yang berbeda. Itu seperti penyerang menyelinap melepaskan serangannya dari lokasi yang berbeda. Bahkan raja tingkat atas seperti Ling Han, Hun Yu, Su Yarong, dan Tang Minglong diserang. Siapa bajingan yang berani menyelinap menyerang Niu? Hun Yu melompat, terbang ke dalam kemarahan yang menggelegar. Permaisuri sedang memainkan panah di satu tangan, dan wajah cantik di bawah kerudung kasa juga menunjukkan sedikit kemarahan. Seseorang benar-benar berani meluncurkan serangan diam-diam padanya. Hahaha. Setelah tawa keras, seorang pria muda melangkah keluar, tangannya memegang busur perak yang panjangnya sekitar setengah kaki. Aku Ji Wuming, dan dengan ini menyapa kalian semua. Bab 1960 Wuming, Alat Surgawi. Ji Wuming. Mereka semua bertukar pandang, lalu menggelengkan kepala. Orang ini benar-benar Wuming. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar tentang karakter ini. Namun, semua orang langsung terlihat marah. Pria ini menyerang mereka tanpa membedakan target apapun, dan telah memprovokasi begitu banyak orang sendirian. Seberapa berani dia? Apa artinya ini? Seorang raja tingkat bertanya dengan kesabaran yang dipaksakan. Alasan mengapa dia bertanya alih-alih menyerang secara langsung adalah karena serangan yang sebelumnya diluncurkan Ji Wuming terlalu lemah tanpa ketidakpastian mutlak. Bagaimana mungkin ada orang yang berani bergerak? Bagaimana jika itu menyebabkan rasa malunya sendiri? Selain itu, masih ada tingkat raja kelas atas seperti Su Yarong, Tang Minglong, dan Ling Han yang hadir. Bahkan jika ada yang berdiri untuk melawan, itu bukan mereka, kan? Aku hanya ingin melihat semua kekuatan kamu, kata Ji Wuming dengan tenang.
Jawaban seperti ini menyebabkan banyak orang marah hanya karena dia ingin melihat kekuatan mereka. Dia menyerang mereka tanpa peringatan sebelumnya. Bagaimana jika mereka terluka? Tentu saja, tidak ada yang akan mengatakan kata-kata seperti itu. Bagaimana mungkin para pembudidaya takut akan pertempuran? Orang-orang dari surga kemakmuran luas semua memandang Su Yarong dan Tang Minglong, sementara orang-orang dari surga damai tenang memandang ke arah Ling Han dan Hun Yu. Namun, Su Yarong dan Tang Minglong hanya menatap Ji Wuming, atau lebih tepatnya, menatap busur putih di tangannya. Hun Yu memberikan Yi lembut, dan berkata, "Sepertinya aku memiliki sedikit ingatan tentang busur itu." Dia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertepuk tangan, dan menyatakan, "Itu adalah busur lengkap langit kecil." Apa? Ling Han buru-buru bertanya. Hun Yu mengangguk, terlihat sangat serius, dan berkata, "Niu juga tidak terlalu jelas. Aku hanya memiliki beberapa ingatan yang samar-samar. Itu adalah alat surgawi, dan termasuk dalam kategori yang sangat kuat bahkan di antara alat surgawi." Itu benar, busur lengkap surga kecil. Su Yarong melanjutkan, busurnya terbuat dari batang pohon dunia, sedangkan talinya terbuat dari tendon utama naga abadi surga ke-9. Seseorang hanya perlu menarik tali busurnya sedikit, dan itu akan mampu menghancurkan langit. Pohon dunia, naga abadi surga ke-9. Di antara kekuatan sumber langit dan bumi, pohon dunia adalah salah satu dari 9 hutan leluhur yang agung. Busur yang terbuat dari kayu ini seharusnya tidak tertandingi oleh hal lain. Paling-paling, objek lain hanya akan bisa mengejarnya, dan tendon utama naga abadi surga ke-9 bahkan lebih menakutkan karena kekuatan sumber langit dan bumi hanya bisa mewakili tingkat raja surgawi, sedangkan naga abadi surga ke-9 mewakili puncak tingkat raja surgawi. Hanya kedua benda ini sudah merupakan harta yang sangat berharga, tapi sekarang mereka disatukan, dan digunakan untuk membuat alat surgawi. Nilai ini praktis tak terbayangkan. Oleh karena itu, meskipun benda ini terlihat sangat kecil seperti mainan, kekuatannya sangat menakjubkan. Jika berita itu menyebar, bahkan Raja Surgawi akan tergoda. Apakah itu merebutnya di depan umum atau mencurinya secara diam-diam, mereka pasti akan bergerak. Bahkan Ling Han sedikit tergoda, tetapi selama orang lain tidak meremehkannya, dia tidak akan berpikir untuk mencuri hanya karena orang lain memiliki sesuatu yang berharga. Tentu saja, fakta bahwa Ji Wuming telah menyerangnya tanpa alasan atau alasan barusan sudah menjadi alasan yang cukup untuk membuat Ling Han marah, dan dengan demikian bergerak. "Hehe, tidak terlalu buruk." Ji Wuming tertawa, "Semuanya, pembukaan lembah 3 Mekar sudah dekat. Sumber kekuatan langit dan bumi akan muncul. Kamu semua tidak keberatan jika kamu memiliki pesaing tambahan, kan?" "Tuan, surga mana yang kamu miliki?" Su Yarong bertanya. "Berkeliling dunia, bukan milik surga manapun." Ji Wuming memberikan jawaban yang sangat kabur sebenarnya, karena dia menyebut dirinya Wuming, akan sangat sulit bagi orang lain untuk tidak memberikan perhatian khusus pada identitasnya. Tingkat raja kelas atas, dan yang memiliki alat surgawi kelas atas, muncul entah dari mana. Mengapa semua orang berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh tentang ini? Su Yarong dengan tenang berkata, "Setiap orang memiliki bagian dari harta alam. Memperolehnya harus bergantung pada kekayaan dan kekuatanmu sendiri." "Aku cukup percaya diri dengan kekuatan aku sendiri," jawab Ji Wuming sambil tersenyum. Matanya menyapu massa yang berkumpul, senyum aneh melengkung di sudut bibirnya. Kemudian, dia juga duduk di samping, menutup matanya untuk beristirahat. Semua orang marah dengan ini. Orang ini baru saja melancarkan serangan terhadap mereka, dan sekarang dia benar-benar berani duduk tepat di depan mereka, terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin mereka tidak marah dengan ini? Tetapi baik Su Yarong maupun Tang Minglong tampaknya tidak memiliki niat untuk bergerak, jadi orang-orang dari surga kemakmuran luas semuanya layu. Di sisi kampus Heaven, Ling Han cukup tertarik. Dia memiliki perasaan bahwa Ji Wuming ini memiliki level yang sama dengan Su Yarong dan Tang Minglong, dan layak menjadi saingan yang kuat baginya. Hal ini menyebabkan semangat juangnya mulai membara. Bagus sekali, dia sekarang bisa bertarung sepuasnya. Alam misteri telah dibuka.
Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Di pintu masuk, kabut menghilang dengan cepat, memperlihatkan jalan lembah yang miring ke bawah itu sangat lebar, sekitar 3000 meter, dan sangat rata, seolah-olah telah diiris dengan pisau. Sungguh, ada tanda-tanda yang jelas dari batu-batu itu telah diiris, sama sekali tidak mungkin bahwa tanda-tanda ini diciptakan melalui erosi angin. Dikatakan bahwa ketika Raja Surgawi terakhir bertempur, medan pertempuran mereka mungkin bisa berubah menjadi alam misteri alami, kata seseorang perlahan. Lembah Tiga Mekar ini juga telah terbentuk dengan cara itu. Di depan mereka, kabut menghilang lebih cepat dan lebih cepat, seolah-olah tiba-tiba diserap oleh tanah, dan penglihatan mereka menjadi sangat jelas. Ayo pergi. Seseorang segera melompat keluar, memasuki lembah. Tidak apa-apa, meskipun mereka bukan yang terkuat, mereka hanya harus menjadi orang yang tiba lebih dulu di depan Fury Flame Lightning Strike Wood, dan kemudian mereka akan mendapatkan kesempatan untuk dipilih yang mana dari mereka yang berkumpul di sini setidaknya bukan tingkat kaisar. Bukankah tingkat kaisar cukup mengesankan? Dengan demikian, burung bodoh itu akan terbang lebih dulu. Ayo pergi juga, ayo pergi juga. Hu Niu berteriak kegirangan, lengan melingkari salah satu lengan Ling Han. Baiklah, kita akan pergi juga, kata Ling Han sambil tersenyum. Dia pertama kali menarik Heavenly Phoenix Divine Maiden ke menara hitam mereka yang tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat pembagi jiwa atau lebih jauh dari itu tidak dapat masuk. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka yang berada di bawah tingkat duniawi yang memutuskan dapat dengan mudah masuk. Itu hanya mengizinkan pemutusan tingkat duniawi. Hu Niu berlari dengan penuh semangat ke depan, dia praktis menyeret Ling Han bersamanya. Sementara Ling Han dan Permaisuri berjalan berdampingan, akhirnya, orang terakhir adalah Bewitching Maiden Rou, terlihat seperti seorang istri yang telah diganggu. Di masa lalu, dia hanya takut pada Permaisuri, dan sekarang ada Hu Niu yang lain, keduanya bisa menahannya dengan mudah. Permaisuri itu agung dan tegas, lahir sebagai penguasa, sementara Hu Niu sama sekali tidak masuk akal. Jika kamu tidak patuh, dia hanya akan memukuli kamu, dan terus memukuli kamu sampai kamu patuh. Yan Xianlu dan yang lainnya juga pindah, mereka sudah lama membentuk aliansi, mereka bisa menggunakan formasi untuk menentang keberadaan yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka juga dipenuhi dengan kepercayaan diri. Kontes akan dimulai dari saat ini. Mendapatkan sumber kekuatan surga dan bumi secara alami dapat memberi mereka kelahiran kembali yang lengkap, sehingga mereka dapat menebus jarak yang memisahkan mereka dari tingkatan raja kelas atas. Jalan di lembah itu miring ke bawah, dan semakin jauh ke bawah, semakin lebar jalannya. Kadang-kadang, gas bawah tanah menyembur keluar, berubah menjadi bunga dao besar yang sangat indah. Tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Sentuhan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian atau cedera, dan itu akan menjadi cedera serius, bahkan mungkin mereka tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka seperti itu. Bunga ini tidak memiliki akar, dan perlahan akan mengapung. Seseorang harus menghindarinya pada saat pertama. Meskipun mereka mengambang sangat lambat, sepertinya mereka mampu melakukan teleportasi instan. Sebenarnya, mereka tidak sedikit pun lambat, jadi seseorang harus sangat berhati-hati terhadap mereka. Selanjutnya, semakin jauh ke bawah, semakin banyak jumlah mekar dao besar ini akan meningkat. Mereka hampir menutupi seluruh jalan di lembah, jadi orang tidak tahu di mana aman untuk menginjakkan kakinya. Ling Han dan kelompoknya semua berhati-hati. Sekarang mereka ada di sini, bahkan Hu Niu tidak berani gegabah. Ini membuat gadis kecil itu sangat tidak senang, bibirnya cemberut, ketidakbahagiaannya tertulis di seluruh wajahnya. Syukurlah, hanya bunga dao besar yang mekar. Jika musuh tiba-tiba muncul pada saat ini, itu benar-benar tidak akan mudah ditangani. Sepanjang 3 hari kemudian, jalan mereka akhirnya menjadi rata. Apakah mereka telah mencapai dasar lembah? Untuk siapa lonceng pemakaman berbunyi? Sebuah suara rendah terdengar, diterjemahkan secara langsung menjadi tanpa nama dalam bahasa Mandarin. Lihat catatan terjemahan sebelumnya. 1960